panci diurapi, bayangkan, diurapi untuk dikuduskan. Nah, dalam konteks apa? Lamun goreng manuk ya pakai minyak. bukan diurapi, dikuduskan. Dalam konteks genus yang lain yaitu manusia, manusia yang diurapi, yaitu orang-orang banyak sebetulnya, bukan hanya Yesus. Kores ini raja pagan, orang pagan, sama diurapi. Nah, banyak, Daud juga sama, dan seterusnya. Nah, tapi dalam konteks Yesus, yang paling tepat itu adalah karena dia bukan raja. Yesus itu bukan raja di atas segala raja. Gak ada ceritanya Yesus jadi raja. Tak ada satupun. Tak ada satupun kisah di dalam Markus, Matius, Lukas Yesus ini raja, nggak ada. Maka yang tepat bagi Yesus Mesias itu adalah Christ, itulah dia yang melakukan mukjizat dengan cara mengusap orang buta jadi ini diusap. Terus kulitnya sakit diusap. Maka karena dia orang mengusap, maka dia disebut Al-Masih atau Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Aram adalah Isa the Messiah, dalam bahasa Ibrani Yesus Hamasia, dan dalam bahasa Yunani Yesus Christ. Jadi Yesus Christ ini nggak ada urusannya dengan Tuhan, nggak ada Tuhannya sama sekali, nggak ada. Makanya kalau kita baca Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu sebetulnya yang ingin diajukan oleh buku-buku itu, Yesus itu sebagai Christ, sebagai Mesias, sebagai orang, the anointed one yang dipilih, bukan sebagai Tuhan. Nah, kesalahan Kristen di situ. Bahkan tidak ada unsur ilahi dalam diri Yesus. Gak ada, nol ilahi. Yang memberikan unsur ilahi kemudian tahap pertama, karena berfase. Fase pertama adalah Paulus. Kolose 2 nomor 9, itu pun tidak menjadikan Yesus Tuhan, the Almighty One, bukan, yang Maha Kuasa, bukan. Kolose 2 nomor 9, di dalam seluruh jasmaninya kepenuhan ketuhanan. Nanti terkemudian, ratusan tahun kemudian, yang tidak diyakini oleh saudara Kuera, bahwa Yesus ini jadi Tuhan memang, di Konsili Nisea. Apa buktinya? Di konsili itu disebutkan, Yesus itu keluar, dia lahir, begotten son, lahir, dari mana? From the Father, dari Bapak. Bayangkan, Bapak lahiran. Hanya dalam Kristen ada bapak-bapak lahiran. Yes, Konsili Nisea. Kenapa from the Father? Karena Tuhannya baru dua, Yesus dan Bapa. Di kepala orang-orang pagan itu diterima oleh mereka. Kalau Bapa Tuhan, lalu Tuhan itu lahiran, begotten, the only begotten Son, lahiran, mereka terima itu karena pagan. Lalu nanti di tahun 381 masuk Tuhan yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus masuk jadi Tuhan, maka berubah traktatnya. Dia begotten Son, bukan lagi dari Bapa, tetapi dari Roh Kudus. Coba lihat beberapa doktrin kredonya. Contoh kredo HKBP, dia diciptakan begotten. Motor ini ada orang sini yang ngontrak motornya gede-gede, kontrak rumah, terus si knalpotnya gede-gede dari kemarin. Begotten not made, dilahirkan dari mana? Dari Roh Kudus. Dilahirkan dari Roh Kudus, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, digeser, lihat. Dan ini konsep ketuhanan teman-teman Kristen yang tidak diketahui oleh jemaatnya. Padahal itu pengetahuan umum. Jemaatnya dicocoki, kalian punya dosa. Tidak ada satupun manusia yang punya dosa, kan? Itu kan biasa pengajaran kan. Lalu Tuhan datang ke tengah-tengah kita untuk menghapus dosa kita. Dicecoki begitu tanpa tahu sebetulnya duduk perkaranya apa. Yesus nggak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Dia adalah Christ, dialah Al-Masih, orang yang punya mukjizat mengusapi orang. Maka Kristus di dalam Islam adalah konsep yang paling benar, Al-Masih. Dia adalah orang yang melakukan mukjizat dengan cara mengusap. Orang buta diusap jadi sembuh. Untuk menunjukkan dia Tuhan? Enggak. Untuk menunjukkan dia utusan Tuhan. Kalau untuk dengan mukjizat ini, dengan kehebatan, miracle, keajaiban ini dia jadi Tuhan, Musa harusnya lebih dari Tuhan. Karena dia membelah laut. Ini baru membelah borok. Musa membelah laut. Nabi Muhammad harusnya jauh lebih Tuhan karena dia membelah bulan. Tapi mereka semua mengakui dirinya bukan Tuhan. Mereka utusan Tuhan. Musa utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Nabi Muhammad utusan Tuhan. Nah, kekeliruan Kristen, mereka mengikuti ajaran pagan, ajaran Yunani, menuhankan Yesus.
dan mereka harus berperang habis-habisan berdasarkan dengan Bible. Begitu. Itu pengantar pertama, kita luruskan apa itu Christ. Baik. Makasih Bang, narasinya cukup mantap. Masih di masjid nih, kan hari Jumat sekarang kan, jadi nadanya masih segar ya. Jadi sebelum ke inti yang Abang bilang tadi, perlu saya luruskan tadi tidak ada katanya Yesus Raja di atas segala raja. Baca 1 Timotius 6 ayat 15 Bang. Ya, Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Demikian ya, saya kasih masukan aja C. Terus tadi yang Anda sebutkan ya, kan jelas malaikat Gabriel itu disuruh Bapak loh, Allah itu dari sorga, Lukas 1:26 jelas. Itu ada surat perintahnya itu Bang. Dia bukan malaikat bodong datang ke dunia tanpa SK. Dia resmi itu. Disuruh dia kan bingung kemana. Allah ngomong langsung. Anda pergi ke Galilea, Nazaret, ketemu seorang perawan Maria. Jelas, dulu belum ada GPS, dia bisa langsung katakan ini. Karena itu kan udah ada buat perjanjian lama, seorang perempuan darah ya. Artinya di situ, kalau di sini perawan ya, arti masih lebih suci ya. Akan mengandung itu dari mana? Roh Kudus yang disebutkan. Allah itu roh kan gitu. Jadi berarti dari Roh Kudus. Makanya bahagia Maria. Jadi bukan hasil program, padahal mereka masih tunangan loh Yusuf itu. Ketika mereka ada sensus penduduk oleh Kaisar Agustus, sambil jalan nih, lintas dari Bethlehem, ini anak kok hamil kan gitu. Padahal dia nggak tahu itulah Roh Kudus. Makanya waktu mimpi, dia kan orangnya baik, daripada permalukan dia kepengen menceraikan seperti yang Matius. Datang malaikat, jangan takut nanti membuat Maria istri, karena yang dikandung itu bukan, itu udah Roh Kudus, artinya akan lahir seorang laki-laki beri nama Yesus. Jadi Yesus itu Kang Chan, dia lahir ke dunia seorang laki-laki bro. Tidak pernah perempuan atau manusia melahirkan Tuhan. Ya, jadi tidak pernah. Itu salah framing itu. Yang jelas dia seorang baby yang lahir hasil persalinan, bukan kayak buang orok di bawah pohon. Dia jelas dia itu bersalin. Malaikat sendiri ngomong, akan kamu lihat seorang bayi terbungkus dalam lampin di palungan, bukan di kandang domba. Mana ada kandang domba di Bible? Tapi ngomong di luar boleh-boleh saja, kita hargai ya. Dan tugasnya apa Bang? Bukan mau disalibkan, Matius 1:21. Dianya nanti akan menyelamatkan umatnya bro, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu intinya. Dan jelas Yesus itu adalah juru selamat disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ya, ketika tertulis di Lukas 2:11, masih baby aja lahir udah kasih tahu kode kan gitu. Dan jelas di Yohanes 14:6, akulah jalan keselamatan. Dan memang Allah itu udah ngasih tahu, dia mengeluarkan anak yang tunggal bagi siapa yang percaya. Ya, bukan harus bagi siapa beragama, ini enggak ada agama. Yesus enggak bawa agama. Ya, artinya dengan percaya kepada ajaran Yesus, mau muslim, mau Buddha, ikut dibawa ke rumah yang disiapkan. Lanjut Bang. Saya boleh Tuan Guru. Abang, sorry, selamat siang semua. Saya tambahkan dikit lagi. Abang kan tadi sudah menyinggung Lukas 2 ayat 11 itu. Tetapi sebelum Lukas 2 ayat 11, Lukas 1 ayat 43, ketika Maria mengunjungi Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan berkata, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Jadi masih dalam kandungan saja sudah diakui bahwa anak di dalam kandungan Maria itu adalah Tuhan. Oke, makasih Bang. Terima kasih Bang atas masukannya. Silakan Bang Kang Chan. Izin gua Kang Chan boleh satu putaran. Iya, bisa. Atau mau Kang Chan dulu menyelesaikan ini baru gue satu putaran biar nggak keluar tema dan topiknya. Silakan dulu Kang Chan, habis Kang Chan gue ya. Oke, saya tambahkan dikit lagi. Sorry, saya tambahkan dikit lagi.
Nah, ketika Yesus sudah lahir di Lukas 1 ayat 2 ayat 11 itu, maka 3 orang Majus itu datang ya untuk menyembah Yesus. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang pintar ya di bagian timur, datang dan menyembah Yesus waktu Yesus masih bayi. Bahkan Herodes pun berkata kepada 3 orang Majus itu, pergi dan carilah anak itu supaya aku juga datang untuk menyembah dia. Bayangkan, seorang Raja Herodes, raja besar saat itu, juga hendak datang untuk menyembah Yesus yang masih dalam keadaan bayi. Itu sudah membuktikan siapa itu Yesus. Masa seorang bayi yang baru lahir kok datang disembah oleh orang-orang penting, orang-orang hebat. Bahkan Raja Herodes pun mau datang untuk menyembah dia. Coba bayangkan siapa yang bisa disembah orang masih bayi. Masih baik, betul. Silakan Kang Chan. Suaranya nggak ada. Ya, lanjut, silakan. Ada suara saya? Ada nggak? Ada Kang, Ya, ada. Baik, terima kasih. Berarti benar ya, selama ini Kristen menuhankan bayi. Kristen menyembah bayi. Yang membedakan antara Kristen dengan Yesus, Yesus tidak pernah menyembah bayi, Yesus tidak pernah menyembah seorang laki-laki, Yesus menyembah Tuhan. Yesus menuhankan Tuhan, Kristen menuhankan bayi. Makasih Pak Kingdom. 2 sekarang. Betul sekali. Jadi Sebentar Bang, sebelum Anda mirroring kayak begitu, Anda harus pahami, yang disembah itu bukan bayi manusia, tetapi dia bergelar Tuhan. Bergelar Tuhan, pahami ini. Bahasa Indonesia pahami dengan baik dan benar. Ya. Jadi yang disembah itu karena Yesus itu bukan hanya karena berupa bayinya, tetapi gelar yang ada di dalam dirinya. Bahkan di dalam kandungan saja sudah diakui sebagai Tuhan. Itu kasih dulu Kang Chan. Sekarang nanti kita bantah Bang. Silakan Kang Chan. Ya, oke. baik diralat. Berarti Tuhan dia adalah bayi, Tuhannya Pak Kingdom. Makasih. Tidak ada satupun ajaran langit yang menuhankan bayi. Dan hanya Kristen lah yang menganggap bayi itu Tuhan. Coba bayangkan. Ya udah bayangkan sendiri. Ternyata Kristen selama ini bayinya Tuhan, bayinya laki-laki, bayinya lahir. Silahkan saja pilihan. Kalau kalian mau mengikuti ajaran langit, langit tidak pernah mengatakan Tuhan itu lahir. Langit tidak pernah mengatakan bayi itu Tuhan. Hanya Kristen yang kalian Pak Kingdom bahwa Tuhan itu bayi dan laki-laki. Makasih ya Pak Kingdom ya. Terus terangannya. Saya nggak mau Tuhannya itu bayi. Karena bayi itu punya pup. Nah terus yang santai dulu. Kang Chan. Kok aku disalahin? Dia yang mengklaim, aku yang disalahin, aneh. Santai Kan dulu ada yang Pak mengklaim Kingdom. tadi. Kan ada yang mengklaim tadi. Nah, tadi benar sekali soda kuara itu katakanlah 70%, 80% benar, 20% ngambang. Yang benernya dulu. Jadi Yesus ini dia adalah orang, betul. Memang itulah poin kita. Yesus ini orang. Loh, justru inilah dakwah sebenarnya dari Yesus. Yesus ini ingin dikatakan dia orang, bukan Tuhan. Kalau Paulus katakan dalam 1 Timotius 6:15 bahwa dia raja di atas segala raja, berarti semua yang diajarkan Paulus itu palsu. Karena kan Yesus tak pernah mengajarkan dirinya raja kan? Palsu itu kan? Bayangkan, Matius sampai Wahyu ingin menunjukkan, Markus, Matius, Lukas, Yohanes ingin menunjukkan Yesus ini orang miskin sekali. Gak punya duit untuk menggadaikan, hanya bisa menggadaikan jubah. Bahkan orang tuanya miskin, disuruh akikah pakai domba malah pakai burung tekukur dan burung merpati. Bayangkan, burung tekukur. Yesus Tuhanmu itu dari keluarga miskin, mereka tidak mampu akikah hanya dengan domba, hanya pakai burung tekukur dan burung merpati. Nah, raja macam apa kayak gitu? Apanya yang raja? Anda tahu kisah Yesus, dia diludahi, dia ditonjok raja macam apa? Kalau Paulus katakan dia raja di atas segala raja, kan berarti Paulus bohong kan? Kan Markus, Matius, Lukas, Yohanes ingin menceritakan Yesus seperti apa? Ini ujung-ujung Paulus mengatakan raja atas segala raja. Berarti Paulus bohong dong. Kalau Paulus sudah berbohong terkait Yesus, berarti ajaran Paulus ajaran bohong dan kalian ikuti ajaran pembohong. Kan kalibratornya adalah Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Mereka mengatakan Yesus ini orang miskin, berubah jadi raja. Miskin dia ini, orang miskin tersiksa. Bahkan sudah tersiksa menjadi kutuk Paulus. Tersiksa dia, diludahi. Seriusan, kalau Paulus katakan
dia raja, berarti Paulus bohong dong. Kan menurut Markus, Matius, Lukas, Yohanes dia orang miskin, orang yang nggak punya duit. Bahkan kalau kita melihat statement Yesus, siapa raja? Bapakku lebih besar daripadaku. Bukan Yesus, bohong lagi Paulus. Bapakku lebih besar daripada siapapun, bohong lagi Paulus. Makasih Pak Kuera sudah menyatakan bahwa Paulus ini pembohong. Makasih ya. Yang kedua, 3. Sebelum ke Ustadz Unggul, coba yang dikatakan Paulus. Ya ini ajaran Paulus. Keilahian Yesus itu ajaran Paulus. Tapi Pak Kuera benar tadi. Dia menjadi juru selamat bagi umatnya. Yes. Dia menjadi juru celaka bagi kalian. Kalian kan bingung kan? Gara-gara Yesus kalian kebingungan begini kan? Juru selamat bagi umatnya, juru kecelakaan bagi kalian. Kan memang Yesus bukan untuk kalian. Kan kalau Yesus untuk kalian, Yesus jadi juru selamat. Gara-gara Yesus kalian jadi celaka kan? Ngaku kan ngaku. Kata Yesus yang berseru kepada Yesus, Tuhan, penjahat enyah dari hadapanku. Juru selamat bagi umatnya, juru celaka bagi kalian. Karena memang bukan dedicated buat kalian. Terima kasih. 3 Pak Kuera. Pak Kuera benar bahwa dia anak orang, manusia, dan seterusnya. Tapi ini di dalam diskusi. Datang ke Udah bisa gereja. ditanggapi belum? Belum, setelah ini Ustaz Unggul. Supaya jangan terlalu melebar, jangan terlalu banyak. Iya, sabar, Bertambah Mas Kuera panjang didengerin juga. Kita santai aja. Karena ini ya apa namanya? Nanti kita ini ya, tanggapi, nanti dikasih terganggu waktu. ya Silakan, imannya Ustaz. dengan Bible ya. Aneh ya Kristen ini kok aneh Kristen ini terganggu imannya dengan Bible ya. Kok harusnya kan Bible sering sejalan. Kok dengan Bible jadi keyakinan terganggu begitu. Nah, jadi emosi-emosi. Pendeta itu jatuh emosi-emosi kalau dalam Bible. Nah, Aja, santai aja Bang, kan santai. sekarang lanjut lagi berarti ya. Potong-potong di mana? Nah, Kuera bener tadi bahwa dia manusia, dia orang, dia bayi. Pak Kingdom menyembah bayi, Tuhannya orang. Bayangkan bayi tahu punya pup, kentut punya pup dan lain bayi. Tuhan kalian kentut, Tuhan kalian punya bayi, punya usus, punya yang di dingkut-dingkut itu apa tuh? Yang tali itu kan Tuhan kalian. Tuhan Kristen, hanya di Kristen Tuhannya dianggap begitu. Di yang lain nggak ada, hanya di Kristen. Tinggal dipilih mau Tuhan dari langit atau Tuhan yang begitu. Bayangkan. Terus ini pembodohannya, lihat. Kalau dalam dialog mereka katakan manusia. Tapi kalau di gereja, kalian Kristen, teman-teman Kristiani, jujur. Ada di gereja Yesus dikatakan dia manusia tulen, 100% manusia ada? Gak ada, 0. Tuhan Yesus. Begitu kan? Kenapa begitu? Karena di gereja itu doktrin dan dogma. Kalau dalam ruang dialog, Bible dimasukkan situ. Ternyata Bible ingin menunjukkan Yesus ini Mesias, Al-Masih. Jadi Yesus ini Kristus. Karena dia seorang Islam, seorang Muslim, seorang yang mengurapi dengan mukjizat untuk supaya orang-orang tahu bahwa dia adalah Mesias, seorang utusan Tuhan dengan mukjizatnya itu. Bukan Tuhan. Lihat, Anda akan menyaksikan bagaimana akrobatik dalil, bukan dalil, akrobat dalil dari saudara Kuera dan saudara Kingdom ke depan. Silakan mungkin Ustaz Unggul dulu. Ustaz. Silakan, siapa mau? Unggul. Sebentar. Ustaz Unggul monitor. Di mana orangnya? Ini ada di bawah nih. Pandito. Iya, bukan? Pandito. Silakan. Pandito. Monitor. Ya, Ustaz. Monitor. Abang, tambahin Baik. informasinya. Betapa Sabar teman Kristen, Sabar dulu, sabar. Bang Satu Kingdom. lagi. Kingdom, Iya, biarkan dulu. silakan. Pandito dulu. Silakan Bang Pandito. baik. Kita asumsikan apa yang dikatakan Kuera benar. Betapa tidak adilnya Tuhan. Tuhan itu kan adil sepanjang masa. Menurut Kuera, bahwasannya tadi Yusuf yang mau menceraikan lalu dinasihati oleh malaikat. Singkatnya seperti itu. Jadi tidak jadi menceraikan maminya Yesus. Artinya pada saat Yesus lahir, seluruh manusia di Yerusalem ataupun seluruh manusia yang mendengar termasuk 3 raja dari timur menganggapnya bahwa Yesus adalah putra dari hasil hubungan biologis Yusuf dan Maria. Kenapa? Karena seorang pendeta pernah saya tanya untuk menghindari hukum rajam
Karena orang yang lahir tanpa ayah atau perempuan melahirkan tanpa suami hukumnya rajam. Nah jadi ditutup-tutupi sehingga disisipkan tokoh Yusuf. Manusia baru tahu nanti sedikitnya abad keempat tentang kisah ini. Sebenarnya Yesus itu bukan anaknya Yusuf loh, bukan anak kandung Yusuf loh. Itu kan baru 400 tahun setelah peristiwa itu terjadi. Dan diulang kembali tahun 2026 oleh Quera. Kasihan dong masyarakat pada zaman Yesus lahir. Sementara Al-Quran menerangkan ketika Maria, maminya Yesus yang perawan suci, dihina, dicaci maki, difitnah sebagai pezina, maka dalam Al-Quran mengatakan Maria menunjuk kepada bayinya. Lalu mukjizat Berbeda pertamanya Isa dengan adalah Yesus, bisa Bang. berbicara. Yesus dengan Isa Sama. jangan samakan. Tolong ya, Sama jangan samakan. yang mengatakan itu adalah jangan kejang-kejang dong. Sebentar. janjinya Ya mau betul, saya tertib. sepakat ya. Pendito, Iya. kamu jangan Sabar, framing belum ya. selesai, abang Kristen, maaf belum selesai. Iya belum disama-samakan selesai, dengan Bibel kami nggak Iya, boleh. iya, iya. Lanjut. Iya nanti Janji di counter, ya. nanti di counter. Nanti counter. Janji Silakan, jangan Ustaz. munafik kamu ya. Ya, Janji kalau saya bawa bukti jangan munafik ya. ya karena Ini belum bahasa selesai Arab loh. tahun 600 Masehi. Arab baru Bang Kuera, nanti counternya nanti. Silakan Ustaz. Jangan panik, ini belum selesai loh cerita tentang Yesus. Dan kamu Gini, minta jangan sekarang kan samakan belum Yesus tanggapi dan Kang bayinya. San ini. Kalau belum, tambah belum. Tadi, bang, sabar. Tadi abang berdua bicara, sekarang giliran Muslim. Sabar ya, silakan Ustaz. Ya sebentar saya bawa bukti. Saya bawa bukti besarkan nih. Gambarnya kelihatan nggak? Nah ini kelihatan nih gambarnya nih ya. Siapakah yang menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih? Ini saya pegang buku ini. Tuntut ke polisi kalau saya berdusta. Kitab Suci Injil. Karangannya nih. AI Jakarta 2011. bukan logonya mana logonya? Di Logonya. sini Logo dapat LI-nya tertulis mana? Matius 1 Logo silsilah LI-nya mana? Isa Al-Masih. Enggak, logonya mana? Logonya. Logo LI-nya mana? Nggak ada logo kan? Di sini nggak ada logo. Iya, udah. Lanjut. Kalau nggak ada. Di sini Sumber tidak ada logo. abal-abal. Memang seperti ini keluarnya. Udah lah. Sabar dulu lah abang Kristen. Nih, Silakan Ustaz. ini LAI loh. Gini, kita Ini loh. diskusi ini harus sumber LAI. benar, jangan abal-abal, ya. Kan Dong. tadi saya bilang Nanti jangan counter, nanti di munafik. nanti counternya. Jangan munafik. Kalian minta bukti. Ya. Ini kalian laporkan ke polisi kalau saya berdusta. Bukti Ini itu sumber bisa abal-abal. dipertanggungjawabkan nggak, bro? Ini Jangan asal comot. dipertanggungjawabkan nih. Ini Sekarang gini, dipertanggungjawabkan abang nih. menunjukkan bukti Kenapa itu, kalian ketika ya. minta bukti, Saya juga sekarang bisa mencetak buku lalu dengan kejang-kejang. menaruh kata LAI. Sekarang begini, coba buktikan apakah di situ ada logo Mana LAI-nya? bukumu? Lainnya Mana ada, bukumu, ada cetakanmu logonya. Mana bukumu, ada nggak? cetakanmu mana? Ada nggak logonya Ini di dijual situ? loh. Ini Iya, dijual loh. Di LAI bisa beli, bro. di toko online bisa beli. Sekarang oke, siapa pengarangnya dan itu katanya pakai Kalau di buku LAI. Hah? Memang LAI tidak tetapi ini Makanya begini teman-teman, Ini lihat jangan nih. kita Lihat nih. saya ada fakta, ada data lihat loh. nih. Walaupun itu Tolong di-mute dulu, ini kalau abal-abal. nggak bisa diskusi nih. Tolong di mute host. Host tolong di mute host. Siap. Tolong di mute host. Bang Kingdom. Siap. Mas, tolong Sabar di dulu mute, Mas. teman-teman Kristen. Ini nggak bisa Tertib. diskusi. Ini saya bacakan ya. Saya jujur loh. Saya jujur. Di situ tidak menuliskan, tidak menyampilkan logonya. Tapi ini lihat nih. Dwi Bahasa Indonesia 1912. Teks Kitab Suci Injil Indonesia LAI 2007. Greek New Testament. Ini referensinya. Lah kalau nih. itu seperti Lalu itu ini nenek. tercatat ISBN-nya 978
979184 ya. Bible Untuk pakai SBN. keperluan Kau nggak tidak lari. diperjualbelikan. Iya. Bible tidak pakai SBN sama dengan Al-Quran. Mana pakai SBN? Dilindungi Lanjut. undang-undang. Edisi Ya, ketiga. tulisan orang. Cetakan Tulisan orang pertama itu. tahun 2007. Ya. Cetakan kedua Bukan ini saya LAI punya, itu. berarti cetakan kedua. Diterbitkan dan dicetak oleh LAI. Sekarang kalau kamu menyangkal data saya yang berupa buku, nggak ada tulisan, nggak ada logo LAI-nya. Tampilkan datamu yang ada logo LAI, tidak seperti ini. Tampilkan. Jangan cuma modal congor aja. Minta bukti, setelah kasih bukti kau lari lagi. Ya, di sini LAI yang menyamakan silsilah Al-Masih, Isa Al-Masih. Ya, kemudian maminya disebut siapa? Ketika Maryam, nih, maminya Yesus nih, ketika Maryam menyamakan, bukan. Nah, lanjut. Nah, mencret kau, nggak ada bukti, cuma kabur-kaburan aja kalau dikasih bukti. Ini adalah cerita pagan. Ini logonya. Karena Ini logonya. Ini Mitra logonya. Tunggu, juga tunggu. lahir Tunggu kau tanggal dulu. 25 Desember. Ini logonya. Ini logonya. Kalau mau lihat logo, ini logo nih, logo. Udah lihat logo? Ini bukunya. Ini ISBN-nya logonya. mana? ISBN-nya mana? Bible tak ada SBN, nggak ada pakai SBN. ISBN-nya mana? Palsu itu, palsu pakai SBN. Emang buku cetakan? Berarti Ini LAI itu nih. abal-abal. Oh, Berarti inilah itu yang kami bilang abal-abal. sekarang. Buku Ini yang yang kami tidak bilang ada sekarang, ini. ISBN Nih, nah. berarti tidak resmi Oke. dicetak. Jadi Al-Quranmu ada SBN-nya? Abal-abal Al-Quranmu ada berarti. SBN-nya? Buku Punya SBN itu Al-Quranmu? harus ada ISBN-nya. Iya, Buku Al-Quranmu ada itu SBN-nya? harus ada ISBN-nya. Kalau Buku ada itu Quranmu harus punya ada ISBN, kau ISBN-nya. kubayar. Kau Nih, kasih ya. bonus. Kalau Quranmu ada ISBN, kau kubayar kau sekarang. Berarti Enak itu aja lu kita suci abal-abal. SBN. Berarti Justru kau itu yang punya abal-abal abal-abal. ya. Kau tadi Udah minta jelas. harus ada logo. Udah, saya tunjukkan Lalu contohnya. ada ISBN-nya kau sangkal. Iya. Kita Ya, kan mau gitu abal-abal contoh, ya. nih. Itu aku contohnya punya itu. nih, Ah. ya. Iya, Nih, itu ada betul. logonya. Itu ada betul. logonya. Iya, ada iya, betul. logonya. Ya, ada Jangan malu-malu kok ISBN-nya. ya. Ya. Ada ISBN-nya. Ini betul. Ya, Kalian lanjut, mau lanjut. bawa itu abal-abal. Ya, abal-abal ya, mencret ya. Ada, Oke, lanjut, rupanya. lanjut. Mencret Nggak, yang nggak, ada sama, ISBN maaf. abal-abal. Halaman 2 ini. Nah, Sorry. Maaf, ternyata ada. Ya, cerita pagan. Udah diam dulu kau, jangan kepanasan kau. Ini ada. Jangan kejang-kejang Maaf, kau, ya, woi. maaf saya. Jangan Maaf saya, kejang-kejang kau. halaman 2-nya. Kau munafik kau, yang menyamakan itu LAI. Quranmu nggak ada SBN Yang ya? menyamakan LAI. Iya, Yang ini. menyamakan LAI. Oke, saya tadi salah Yang halaman menyamakan 2-nya. LAI. Kenapa yang disalahkan Kancan? Betul. Yang satu lagi coba, mana buku satu lagi Pokoknya tuh? Yang satu Kancan lagi. yang salah. Yang satu Aku lagi nggak salah. yang kau buat aneh-aneh tuh, yang ada LAI tadi, mana? Udah ceret dia. Dimute Lah, kan dulu, takut kan? Bos. Dia ketakutan ini ketika mau dibongkar ketakutan. Oke, Jadinya makanya mengganggu terus. Ya. Aku bawa bukti loh. Jadi kisah tentang kelahiran bayi bernama Isa alias Yesus itu ajaran pagan apa ya gospel. 3 raja dari timur itu juga ajaran pagan. Sudah didahului. Nih ya, biar cepet aja deh. Nih lihat nih. Gambarnya kelihatan gak, host? Gambarnya keluar nggak? Di Kelihatan, gambar Ustaz. gue gelap ini layar gue. Keluar Ustaz. Di layar gue gelap, jadi gue ngira-ngira aja ya. The World Six Ada. Crucified Saviors. 16 penyelamat dunia yang disalibkan. Nih, di sini gue kasih tanda nih ya, tapi Apa gue itu? biar cepet aja. Before Jesus ada nggak di situ? Jadi ini kisah penyaliban 16 orang yang disalibkan sebagai juru selamat sebelum Yesus. Sebelum Yesus. Ya. Belum Yesus. Sebelum Yesus. Lalu di sini gua kasih tanda tapi biar cepat aja, biar ini nggak keburu stroke si Kuira. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya Dewa Mitra memiliki 12 murid, Kang Chan. Pokoknya kalau salah lu salahin Kang Chan ya, Kuira, jangan salahin gue ya. Di dalam buku itu dijelaskan Dewa Mitra memiliki 12 murid.
Lalu 12 murid itu salah satunya ada yang berkhianat. Lalu pada perjamuan terakhir atau the last supper, Dewa Mitra membelah roti. Dewa Mitra ini separuh dewa, separuh Tuhan. Dilahirkan dari ibu manusia, bapaknya dewa. Lalu Dewa Mitra membelah roti. Ingatlah akan daku, inilah tubuhku, makanlah tubuhku untuk mengenangku. Lalu mengedarkan anggur atau wine. Inilah darahku, kenangkanlah aku akan peristiwa ini. Maksudnya peristiwa nanti dia akan disalib untuk menyelamatkan manusia. Lalu di dalam sini ya, ini gue buka dulu kamera. Kamera gue gelap lagi di sini, jadi gue nggak ngeliat, ya ngira-ngira doang. Mantap. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan, Nah di kelihatan. sini disebutkan nih, ya di sini disebutkan semua tentang kebangkitan, tentang raja dari timur, tentang murid yang 12 itu. Pada intinya dari kisah-kisah gospel tentang dongeng Tuhan jadi manusia, tentang bayi yang disembah bahkan ketika masih kecil, bahkan Herodes pun terkagum-kagum, ini semuanya nih dari Dewa Mitra. Jadi fix ajaran pagan. Demikian para pemirsa, kalau salah silakan salahkan Gini. Kang Chan. Teman-teman sekalian ngerti nggak yang disampaikan? Jadi begini teman-teman sekalian. Konsep penyaliban itu sebagai penebusan dosa yang diajarkan oleh Paulus itu bukan konsep unik yang diajarkan Paulus, enggak. Itu konsep sudah ada dari dulu. Nah, konsep itu tadi 16 atau 17 lah ya, 16 atau 17. Sudah ada dari dulu. 16 16 berarti. 16. 16 bayangkan. Berarti sudah ada dari dulu. Jadi didaur ulang. Kristen, teman-teman sekalian, kalian meyakini Yesus hanya Yesus yang melakukan itu? Enggak. Itu kisah yang sudah ada sejak dulu. Memang ini pahit, memang. Ini pahit betul. Dulu sudah ada yang begitu. Dulu itu Pak, tingkat critical thinking orang-orang itu tidak seperti sekarang. Dia cukup, ada nggak manusia ini di dunia yang berdosa? Kalau tidak ada, termasuk Anda sekalian, kan tidak berdosa. Tuhan datang ke tengah-tengah kita menjadi rupa manusia untuk menebus dosa. Oh gitu, iya percaya. Ya udah percaya. Kau diceluplah. Gitu Pak. Sekarang enggak. Tingkat critical thinking seorang itu sudah besar. Ditanyalah, dari mana dasarnya? Ilmunya dari mana? Dapat ilmu dari mana? Teman-teman Kristen, bahwa ajaran yang ada di kepala kalian ini bukan ajaran unik abad pertama Yesus, bukan. Itu ajaran daur ulang. Sudah ada jauh-jauh sebelum Yesus. Trimurti. Anda ingat Trimurti? Anda buat Dewa dari si Tritunggal. Dewa Mitra yang dijadikan Kristus Yesusan itu sudah disembah 400 tahun sebelum Kristen diperkenalkan di Yunani dan Romawi. Yes, betul. Tuhan jadi manusia dan berupa manusia seperti yang disebutkan sering diucapkan oleh pendeta, sudah konsep lama, sudah konsep usang. Itu bukan dari Yesus. Itulah kenapa Kristen selalu bersih tegang. Contoh bukti bahwa itu adalah konsep yang salah adalah Quera. Quera ini bukti. Dia orang Kristen, dia sendiri nggak meyakini Yesus Tuhan. Iya, tapi dia udah mau keluar gua, pantatnya masih ke gigit gorila. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang enggak. Di Komal itu begitu. Tuhan itu definisikan apa dulu? Lah, kalau kau sudah tidak meyakini Yesus Tuhan, ya jangan Tuhan. Makanya tadi saudara kita Kingdom yang mengatakan bahwa penyembah Yesus itu orang Majus. Itu betul salah juga, salah diksi. Itu proskuneo. Proskuneo itu menghormat. Yes. Gimana rasanya kira-kira teman-teman Kristen setelah mengetahui puluhan tahun jadi Kristen, ternyata yang saya makan itu ajaran pagan. Gimana rasanya? Gak apa-apa Pak, kata Allah, boleh nanti diumi. Kata Allah Pak, tidak ada kata terlambat buat bertobat, gak ada. Kalau kau berhenti dari kekafiran, nanti akan dihapus seluruh dosanya. Allah ini maha penyayang, penyayang Pak. Jadi kalau Anda Bapak, Ibu Kristen sekalian sudah dapat edukasi sekarang bahwa ajaran saya ini selama ini ternyata ajaran bukan abad pertama, jauh ratusan tahun sebelum Yesus sudah ada. Boleh tobat, silakan. Di sini naik, boleh tobat. Aku bertobat Kang Chan. Baik. Nanti aku terima. Yesus tempel. Tobat. Silakan Quera. Kasihan ya. Mereka menderita ya. Kasihan sekali ya. Baik. Ini sampai setengah jam ini Kang Chan disambung Pandito, disambung Kang Chan, tapi kawanku diturunin nggak apa saya jawab.
Jadi Kang Pandito ya, kalau mau jatuh Kang Pandito, jangan cari-cari rumput lagi kok nggak ada pohon ya, jatuh juga Anda. Artinya dasar apa Anda membuat tulisan itu ke kami? Kami nggak pakai itu lagi. Mau tahun berapa kayak yang penting ada terbitan LAI. Ya jelas ada, itu yang kami pakai, bukan sabda ya. Itu pertama. Kedua, jelas saya sampaikan. Yesus itu kan seorang manusia. Lahir, baca di Lukas 1:31, itu dalil. Yang bilang itu Tuhan kalian, kami tidak. Yesus tidak pernah menyebut akulah Tuhan, Kang Chan, Pandito, sembahlah aku, enggak. Justru beliau menyebutkan hanya Allah yang kau sembah, berbakti padanya. Di kami itu bukan Tuhan yang esa, Allah lah yang esa. Hukum Taurat pertama dari Allah langsung kepada Musa, karena Musa nabi terakhir ya, yang bisa cakap langsung ke manusia, lainnya itu udah lewat itu. Hanya di mimpi saja, termasuk Yesaya, nggak langsung bertatap muka. Apa disebutkan di situ? Akulah Allah, tak ada Allah lain. Kepada Yakub juga disebut dia, akulah aku. Pak Kuala, interupsi sebentar. Interupsi sebentar. Saya izin turun dulu, paling sekitar 5 menit lah, ada telepon dulu. Aku dengan Kang Dito, Pandito lah ya. Iya. 5 menit saja, Terima kasih, nanti lagi insyaallah sebentar ya. Siap. Kita lah sekarang Kang Pandito ya. Nah, jadi kepada apapun, kepada Yakub pun, kepada Musa pun dikasih tahu jelas ya. Jelas sekali di Keluaran 6 ayat 1. Akulah aku. Artinya itu namanya langsung YHWH. Jadi tak ada Allah lain. Jadi apa yang tertulis di hukum Taurat pertama, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, ya, jangan ada Allah lain. Artinya ya akulah Allah, tak ada Allah lain. Ya mirip juga dengan kitabmu di Toha 14 itu jelas itu kepada Musa, bukan kepada Nabi Anda, kan gitu. Jadi jelas itu namanya Musa yang terakhir ketemu dengan Allah itu sendiri. Lainnya semua bukan langsung, pakai perantara. Jadi seorang nabi harus langsung ya, kalau bukan langsung bukan nabi, apalagi pakai perantara. Terus berikutnya ya, Yesus itu jelas kok datang ke dunia bukan mau jadi metongkan, itu last minute ya. Karena itu dibuktikan, karena ada namanya banyak cobaan kan. Pertama, dia udah lolos dari cobaan ketika iblis. Kalau Anda menyembah aku, ya aku kasih saya punya semua di dunia. Tapi kan nggak mau dia kasih Hawa. Hawa gara-gara pohon kulti kok di kalian, pohon pengetahuan di kami, ya langsung keluar dari Taman Eden. Jadi ya kayak kita lah berdosa. Yang dulunya enak-enak, kekal nggak bisa lagi. Panjang gue jawabnya, kesian dong, lu panjang banget. Lu nanya pendek, tapi gue jawabnya kan minimal satu pertanyaan 3 menit gue terangkan. Satu persatu atau minimal 2 pertanyaan. Bang, Anda dengan kancan tadi hitung loh nih, 28 menit ini. Kau khotbah berdua tadi. Aku cuma baru 1 menit udah langsung. Oke, sekarang. Oke. Silakan, Anda tambahin. Ada yang kurang. Ya, silakan. Ada yang kurang, silakan. Langsung ganti nanti. Abang sekarang. Oke, pertama terima kasih Kuera sudah mengakui. Saya nggak peduli itu Bible tahun berapa, udah nggak kami pakai. Ini membuktikan bahwa Bible memang selalu direvisi sepanjang masa. Kedua, seorang rabi, gaon itu kalau dalam bahasa Arab mutafak alaih, yaitu seorang yang berilmunya sangat tinggi, diakui keilmuannya, diterima fatwa-fatwanya. Ketika menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani, Allah diterjemahkan Yod He Vav He, tetragrammaton. Tidak diterjemahkan Allah itu adalah Yesus atau Allah itu adalah Trinitas. Ini membuktikan bahwasanya kita pernah bertanya kepada Bang Billy, tradisi praktisi Judaisme tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Misalnya Yehovah, Yahweh, itu karangan dari pendeta Protestan di abad ke-17. Jadi mereka praktisi Yahudi menggantinya dengan sebutan lain, Adonai, Hashem, Eloi. Nah itu kan dekat akar katanya, satu rumpun dengan bahasa Arab. Ya, Eloi, Allah itu dekat. Tetapi kenapa tidak ada kata Allah dalam bahasa Tanakh, kitab-kitab Tanakh? Karena memang sejarah penulisan Pentateuch sendiri itu 10.000 tahun setelah
Musa wafat. Artinya ratusan tahun setelah Musa wafat, diperkirakan oleh Ezra. Jadi Pentateuch itu bukan dituliskan oleh Musa sendiri, sebab ada terlihat tuh ketika Musa berumur 40 tahun, kalau Musa yang menuliskan harusnya ketika aku berusia 40 tahun. Lalu ketika Musa wafat, mana mungkin orang yang sudah wafat menuliskan kitab. Itu bawa bukti sehingga mereka kehilangan, tapi jejaknya dapat kita telusur. Rasak Rabi Saadia Gaon menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Ibrani. Allah alif lam lam ha disetarakan dengan yod he vav. Secara hakikat ya, saya tidak nyamain, berarti tidak ada masalah bagi Judaism bahwa Allah itu maha segala, tidak terlihat dan sebagainya ya, nggak ada. Yesus, Roh Kudus bagian dari Tuhan, nggak ada bagi Judaism pengikutnya Musa. Lalu yang terakhir, bahwasanya penulisan-penulisan ini membuktikan Al-Quran itu selaras dengan kitab-kitab terdahulu dan juga sekaligus batu uji, mengkoreksi kesalahan-kesalahan penulisan apalagi ajaran bil khusus tentang Yesus yang tidak mengatakan ini lalu dikoreksi oleh Al-Quran. Demikian stand. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dulu Bang P ya. Lanjut, Ya, Bang sambung ya. Ya Bang P di bawah apa? Nyimak dulu nanti gantian kita. Kami lagi diskusi dengan Bang Pendito. Jadi begini Bang, Anda tadi menyebutkan Al-Quran diterjemahkan ke Ibrani, saya pun bingung. Itu bagaimana ceritanya bisa dicocokologi dengan supaya seolah-olah mirip dengan Allahnya Israel. Sampai sekarang Israel tidak mengenal itu apa itu Allah SWT. Ya, mereka tidak pernah melihat. Saya sudah perhatikan Israel itu hanya YHWH, betul. Di hukum Taurat ketiga disebutkan tidak boleh menyebut nama Allah itu sembarangan. Sehingga huruf besar kalau di tulisan kita Bang, coba perjanjian lama itu Yehova itu pasti huruf besar. Ya. Berbeda dengan perjanjian baru itu, ya. Jadi seperti Anda klaim tadi. Diam dulu. Ada nggak orang Yahudi menyebutnya Yahweh atau Yehova? Iya benar, tapi dijawab dulu. Kamu jawab panjang lebar tapi nggak kena pertanyaanku. Adakah nanti Yahudi nanti kau bantah. Saya jelaskan dulu. Ya, bukan, kau nggak pernah kan menjawab, banyak. cuma muter-muter. Pertanyaanku jawab dulu. Pertanyaannya adalah, adakah Yahudi memanggil Tuhannya dengan sebutan Yahweh atau Yehova? Ada nggak? Mereka menyebut Sema Israel, Elohim Adonai, Elohim Ehad. Udah paham? Siapa itu Elohim itu? Dengar, siapa? Dengar, siapa tidak pernah memanggil Yahweh atau Yehova, tidak pernah. Iya. Itu buatan Kristen. Siapa itu? Elohim namanya YHWH. Artinya Ehye Asir Ehye. Paham? Bukan itu kan disebutkan. Yahweh atau dengar Yehova. Dulu. Dengar. Pertanyaan Musa tentang siapa nama Allah di Keluaran 3 ayat 12. Jawab Allah. Allah sendiri lo ngomong, kayak teman sendiri nih. Ngobrol orang itu. Di Keluaran 13. Aku adalah aku. Huruf besar semua lo nih. Dan di Keluaran 6 ayat 1. Elohim gelar Tuhan, Allah nama pribadi YHWH. Akulah aku. Artinya Eye Aser Eye. Mau ngomong apa kamu? Mana ada Allah WC itu di situ? Kamu lucu. Kepanjangan ya. Sebentar, baru kedua. Siap dulu. Itu gantian yang satu-satu. Nanti kau bantah. Ini masih waktuku. Ini masih waktuku. Aku singkat-singkat aja. Tadi kamu kan lagi ngomong, aku diem. Ya. Kamu nggak siap diskusi ya? Itu bukan. Oke, kamu sekarang berbicara. Aku mute ya. Itu gelar keagungan Subhanahu wa ta'ala. Mas Indah, naikkanlah siapa? Diskusi dua arah. Berarti maha suci. Billy ya Edonai yang maha suci maha tinggi, dia menyebut bahasa Ibrani, cuma aku lupa bahasa Ibraninya. Jadi kalau nama Allah
Tetapi Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci Maha Tinggi, itu bahkan Yesus pun juga mengatakan begitu. Bapa Maha Allah Suci di itu tempat yang pertama tinggi. sekali. Jadi bukan Allah Oh, sesuatu, dengar. bukan. Allah itu ya pertama Allah. sekali Ya. di Ka'bah Jadi disebutkan Allah Dewa itu Pagar. salah satu sifatnya. Al-Manat, Bentar, dengerin Al-Wujud, dulu dong, kau Al-Ilah. panjang lebar tapi pertanyaan semua. Ini Itu lagi aku jawab nih. Allah itu hanya Allah orang itu Quraisy salah satu itu. sifatnya memberikan Oh, petunjuk. sifat. Allah itu Nah, harus makanya. memberikan petunjuk sifatnya. Kalau Allah tidak memberi petunjuk, teka-teki silang doang, yang terjadi apa? Yaitu ada penumpang gelap bernama setan atau iblis yang menjadi sutradara penyelamatan dosa melalui penyaliban. Allah di dalam Al-Quran menyatakan bahwa setan adalah musuh yang nyata dari Bani Adam. Ya, jadi musuh yang nyata. Kalau Allah tidak mendeklar, lalu akan ada penumpang gelap. Jadi Allah harus mendeklar, akulah Allah satu-satunya Tuhan pencipta langit dan bumi yang berhak kalian sembah. Begitu, kalau enggak nanti setan minta disembah, Dewa Mitra minta disembah, Yesus minta disembah, padahal mereka sendiri enggak. Manusia yang mengarang-arang Tuhan. Lanjut, Kuera standby. Baik. Kalau kami bukan Yesus yang disembah, Bang. Allah itulah yang Bang Kuera disembah. bentar. Maaf Bang Kuera bentar. Ini Bang diskusi dua arah, Islam apa Kristen? Monitor Bang. Kristen Kak, Kristen. Oke, ya lanjut Kuera. Oke. Shalom. Aku dulu Bang diskusi ya. Tenang dulu dengan Bang P. Saya dengan Bang Pandito dulu ya. Jadi gini loh abangku ya. Biar tahu sendiri, jangan Anda bilang Al-Quran diterjemah bahasa Ibrani. Justru prasasti ya. Prasasti Namara 328 Masehi, disitulah muncul namanya bahasa Arab ya. Ya, bahasa di Suriah, negara Syam ya, supaya Anda tahu bahasa kalian itu yang kalian agung-agungkan baru kemarin itu ya. Ibrani jauh sebelum Masehi, Bro. Jadi asli secara modern atau bagus kalimat perkataan daripada bahasa Arab itu di tahun 600-an baru muncul dengan Al-Quran ya. Jadi tolong kita kasih data lah. Kau bawa ke sana jarak 1500 tahun, gak ada hubungan antara Israel dengan Mekah sana, gak nyambung kamu. Kan kita mau diterima di Mekah dengan di sono di Madinah, gak Topik nyambung dulu, dengan satu topik gue Nggak jawab. nyambung, Satu nggak topik, nyambung jangan kau dengan- panjang lebar. Dengar, Pertanyaan kamu kan- semua, kasihan aku jawabnya kepanjangan. Satu topik dulu. Saya satu topik. bukan Kau bahas mengajukan bahasa pertanyaan, Arab dengan bahasa menjawab Ibrani. menjawab pertanyaan. Sekarang Gimana? kita Aku tahu belum bahwasanya Abraham Saya belum bertanya, Bro. itu Aku belum punya bertanya. anak dua. Satu Ismail dan satu lagi Ishak. Tidak beranak Yang Ismail. Yakub. Yakub Ibrahim lah tidak nanti beranak. yang disebut sebagai Israel. Tidak Memperanakan. beranak, Bro. Tidak beranak Memperanakan. Ismail. Ibrahim tidak Oke. beranak, Bro. Tunjukkan dalilnya di Quran. Dia Siapa anaknya? memperanakan. Punya anak. Punya anak Tidak nggak? beranak. Ibrahim yang beranak itu Abraham, Punya anak anaknya nggak? 2. Dengar. Iya, itu bahasa dari Bible, makanya salah kan kalau gua pakai Dengar, Bible. di gua pakai Bible, bahasa dengar, Indonesia di nih. Bible bapaknya Ya, Abraham Ibrahim Tera. memiliki Di anak Kejadian bernama 12, dengar Ismail dulu. dan Ishak. Ishak Dengar. memiliki anak bernama Itu di Yakub. Bible. Yakub Kau yang jangan disebut ngais-ngais. Israel. Di Quranmu tak ada itu, tak ada itu di Quran. Bahasa Ibrani itu satu rumpun, yaitu bahasa Dengar lu. Semitik. Jangan dengan bahasa dekat-dekatin, Aramaik, jauh bahasa sekali. sehari-harinya Yesus, dan bahasa Arab. Rumpun Semitik Bagaimana ini, serumpun? Bahasamu baru tahun memang 600 sudah Masehi. jauh dan tua. Dengar dulu. Kamu jangan Kamu cocokologi paham nggak lah. bahasa rumpun Semitik, paham nggak Kuera? Rumpun Semitik apa aja? Rumpun Semitik apa aja? Coba jawab, tiktokan. Rumpun Semitik itu bahasa apa aja? Dengar, Bang. Kau jangan cocokologi. Bahasa Arab. Enggak, aku ada tanya. 600. Pertanyaannya ini. Rumpun Dengar. Semitik itu bahasa apa aja? Tidak ada hubungan dengan bahasa yang jangan paling pakai tua di rumpun. dunia. Nggak ada hubungan dengan kalian itu. Kalian prasasti marah. Nah, inilah tidak punya ilmu tapi nyablak. Rumpun Prasasti Semitik itu Namara. biar tahu kau. Dengar ya, rumpun dulu. Semitik itu Ya, Ibrani, tahun 328 Aramaik, bahasa Masehi. sehari-hari Cek Yesus, di dan Google. bahasa Arab. Satu-satu, Bahasa-bahasa satu. yang sangat tua itu, ya. Jadi membuktikan bahwa bahasa Ibrani, Aramaik dan Arab itu jauh sebelum bahasa lain, lebih tua lah. Lalu tiba-tiba
kitabmu berbahasa Yunani. Ini yang cocokologi namanya. Bagaimana Yunani mungkin itu sehari-hari perjanjian Yesus baru. berbahasa Ibrani dan Aramaik, Perjanjian lama tiba-tiba Ibrani. kalian katakan kitab kami yang berbahasa Koine Greek. Ini nggak nyambung kau. Baik. Lanjut. Oke, aku jawab. Jadi begini Abang Pandito, saya jelaskan ya. Yang kamu klaim berbahasa Yunani itu hanya perjanjian baru, Bang, karena ketika Yesus lahir di bawah kerajaan Romawi berbahasa Yunani tradisional. Namun perjanjian lama itu semua berbahasa Ibrani yang ada 2000 tahun sebelum Masehi. Orang bahasa Al-Quranmu itu baru tahun 600 Masehi. Baca di Prasasti Namara tahun 312 Masehi. Baca itu. Pertama kali bahasa Arab di Suriah, negara Syam. Kamu dengar mana ada Arab, Mekah mana ada? Kau nggak ngadi kamu nih. Jadi tolong kalian tuh agak Aduh, ini nih ngatur-ngatur lagi belum ku jawab semua udah. Kepanjangan kau udah nyablak dengan salah. Terus aku nggak Silakan. dikasih kesempatan untuk membantah. Aku belum bertanya, saya belum. Jadi inskripsi yang kau sebutkan itu, ya, ada yang lebih tua. Inskripsi Sijabat namanya. Di situ Sijabat. Atilah. Orang Batak bukan itu, orang Batak Allah, itu. bukan Alif Lam Lam Ha. Ya. Itu inskripsi Sijabat, bukan itu. Salah, lebih tua dari inskripsi yang kamu sebut. Tahun berapa Lalu kamu punya? kodeks Tahun berapa? Tahun berapa? 151, Sijabat itu tahun kodeks berapa? 151. Sebentar. Kau minta detail dariku sementara kau asal ngomong. Udah kita Loh, sama-sama. itu tahunnya Kalau ada. aku kau tuntut data, Cek aku di minta Google. Kau tampilkan data ya. Prasasti Aku Namara tampilkan data tahun ya. 328 Masehi. Klik di Google. Udah diam aja kau biar pintar. Jadi tidak pernah ada liturgi-liturgi kekristenan yang dulu sudah berkembang di negara-negara Syam, Syria, yaitu Syriak ya, termasuk Koptik di Mesir, itu liturginya mereka menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa setempat. Ketika Islam mulai masuk ke negara-negara mereka, barulah mereka Bang menerjemahkan Tera. di Kodeks Sinaiticus nama Standby 151 itu. dekolken sama parame ya bang. Ya, jadi tidak benar yang dikatakan Kuera itu hanya klaim semata. Bahasa Arab itu bukan baru muncul setelah Al-Quran diturunkan. Bukan, itu satu rumpun. Sama tuanya. Bahasa yang paling tua di muka bumi itu yaitu rumpun Semitik. Ibrani, Ibrani, Aramaik, dan Arab. Bukan Yunani. Ini ya, aku nggak bohong ya. Aku nggak bohong. Ini karena aku terbalik kameranya. Jadi audio aja aku jelaskan ke Anda. Ini dengar ini. Prasasti Namara, bahasa Arab, Naqsh an-Namara, adalah salah satu bukti tertulis terpenting mengenai sejarah bahasa dan aksara Arab yang bertanggal tanggal 7 Desember tahun 328. Udah paham kamu? Tahun 328. Bagaimana mungkin? Loh, bahasa Arab di 325 Masehi. Itu tulisannya bukan Allah. Allah. Kau tanya itu Aldo udah pernah bahas ini. Bahasa Arab belum ada sebelum tahun 328. Bukan Alif Lam Lam Ha, salah itu. Kamu jangan tantrum. Negara Arab belum ada, ya. Belum ada. Aku kasih dalil. Ya udah. Main apa ini? Diskusi atau apa ini? Bukan Alif Lam Lam Ha itu Allah. Aldo udah pernah ngebahas ini. Tidak bilang alam bukan. Bahasa Arab yang saya bilang ada urusan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau bodoh bodoh Waalaikumsalam aja. warahmatullahi wabarakatuh. Kau di bawah dulu. Aku taruh di bawah. Turunkan dulu siapa si Dian ini. Mau kuturunkan kemudian. Dari tadi diberi kesempatan kau ngomong kau diam kau. Siapa yang mengatakan bahasa Arab baru ada tahun 325? Conge kalian ini. Botol. Mana bukti sejarah katanya bahasa Arab sebelum tahun 325 nggak ada? Ngoceh aja kau. Bahasa Arab itu rumpun Semitik. Sudah betul tadi kata Ustadz Pandita tadi. Jelas bahasa Arab itu rumpun Semitik. Lebih tua bahkan dari bahasa Yunani. Kosakatanya saja paling banyak di seluruh dunia. Ngadi-ngadi kau. Aku udah diem dari tadi tuh. Tambah ngaco. Orang yang dibahas inskripsi, ini yang dibahas bahasa Arab.
Nggak nyambung logika kau tuh arah. Nggak nyambung. Tidak ada sejarahnya bahasa Arab baru ada tahun 325. Di dalam Sirah Nabawiyah, di dalam banyak bukti, orang Arab itu penuturan dalam bahasa Arab itu bahkan sudah ada. Bahkan Nabi Adam pun diindikasikan berbahasa Arab. Kau klaim apa? Kau klaim kosong. Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang disebut dengan musta'aribah, orang yang terarabkan. Beliau memang bukan orang Arab, tetapi beliau adalah salah satu penutur bahasa Arab terbaik. Asal bunyi aja kau, cuman bawa satu modal inskripsi, kau bawa ke sini, kau kesankan baru ada bahasa Arab tahun 325. Pala bapak kau. Saya berani open camp. Coba mana tertulis? Saya mau tanya, mohon maaf Ustaz Pandito. Di mana para ahli linguistik mengatakan bahasa Arab baru ada tahun 325? Lanjut nggak apa-apa. Ilmu ini, lanjut Bang. Ustaz, saya menyimak. Bukan, saya mau nanya sama Ustadz. Sejak kapan ada ilmuwan barat mana, ilmuwan ahli linguistik mana yang mengatakan bahasa Arab baru ada pada tahun 325? Saya minta bukti. Tidak ada Bang, saya tidak bisa memberikan bukti karena tidak satu pun ilmuwan manapun baik Kristen mengatakan itu. Nah ini kan ngarang kan? Ngarang dari tadi ku perhatikan. Ustadz berbicara tentang di dalam inskripsi yang namanya tadi dia Namara, inskripsi Zabad itu, kata-kata yang di situ tertulis apa? Kalau di inskripsi Zabad itu Al-ilah bukan Allah bahkan. Nah, stipulan ini ya, stipulan siaran tadi bilang tidak ada bahasa Arab sebelum tahun 325. Ini ngaco. Orang jelas-jelas tadi udah berkali diulangi 2 kali saya dengar ya. Dikatakan begini oleh Ustadz Pandita tadi, bahwasanya rumpun bahasa itu sebenarnya kan dalam bahasa Arab itu dikira begini: Arab, Suryani, Ibrani. Arab, Ibrani, Suryani, ini rumpun semetik ini. Maka salah seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit ini menguasai ketiga-tiganya. Beliau menguasai bahasa Arab, beliau menguasai bahasa Suryani, beliau menguasai bahasa Ibrani. Itu ada dalam tarikh dijelaskan. Ya kan? Nah jadi kalau kalian ngomong begitu, ya coba nggak nyambung Arab, kau nggak nyambung. Emangnya sebelum turun Al-Quran orang Arab pakai bahasa apa? Hah? Kan lucu kau. Yang aneh itu Bibel kau, Yesusnya berbahasa Arab, Bibelnya berbahasa Yunani. Ngadi-ngadi lah kau. Nggak ada gunanya. Ya, Bang, ini ada tiga Kristen, ada diskusi 2 arah, Arka sama Mary. Silakan, ayo. Arka Muslim itu. Arka Muslim. Aku temannya Bang Dian. Oh, Ya. siap. Arka Muslim, siap. Berarti ada 2 Kristen. Jadi jangan ngarang lah kalau ngomong begitu. Coba Cer. kalau pakai literasi Arab, saran saya lakukan dulu riset kecil gitu loh. Jangan langsung ngomong aja. Nabi Muhammad itu sudah berbahasa Arab. Bahkan sebelum Islam diturunkan, orang Arab tuh penutur bahasa Arab. Karena tadi sudah dijelaskan sama Pandita Acong. Ya kan? Begitu. Ngadi-ngadi. Bahasa Arab baru ada sesudah Islam. Ngaco-ngaco kali kau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Udah selesai, Waalaikumsalam Kang? warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Siap. Lanjut, Ini arah Kang. masih di bawah nih. Arah naik ke arah. Ini Bang P ini agamanya apa Bang P? Islam atau Muslim? Bang P. Salibkan aja Bang P, kita salibkan. Komisaris kita Aku itu belum ngomong loh udah. Diserang loh Bu. diserang. Ini Nggak ada Kristennya? diskusi. Ada diskusi Ada nih, nih loh ada yang diskusi pojok. 2 arah. Diskusi 2 arah.
Iya. Yuk, Kang Teman-teman Kristen, ayo dialog, ayo supaya kita cerdas. sama diskusi nih, sama diskusi. Oh iya Pak. Kang Chan, mau nanya nih. Tuhan Abang menciptakan Adam ya? Menciptakan Adam dan Yesus, alhamdulillah. Ya. Adam diciptakan dengan apa, Bang? Allah mengatakan inna masalah Isa kama sali Adam. Sesungguhnya penciptaan Nabi Isa seperti penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Dia ciptakan dari tanah. Khalaqahu min turab. Terus apa lagi ya? Wa qala lahu, dan Allah bertanya kun. Wa qala lahu kun. Kun fayakun. Lalu Allah berfirman jadi maka jadilah. Begitu juga pada Nabi Isa. Bedanya kalau Nabi Isa ada proses dia. Keluarlah dari tanah itu serat-serat jadi apel. Jadi sebentar dulu saya sedang jawab. Jadi jeruk, jadi apa lagi lah, diberikan kepada Bunda Maria. Bunda Maria makan dari buah-buah itu. Ubi juga ada kalau nggak salah. Bunda Maria makan dari situ, dari saripati tanah itu. Lalu jadi dia lalu diberikan kepada Allah, kun, katakan jadi, maka jadilah, mengandunglah, hamil. Sama Adam juga sama. Kita ini semua sama. Setelah jadi segumpal darah, segumpal daging, lalu ditiupkan ruh. Ruh, Nabi Adam juga ditiupkan ruh, sama. Nah, Ustadz Unggul juga Pandito Acong dulu sama, dari air. Dia suka bilang saya gitu. Dari air. Berarti gue sama dengan Yesus ya. Iya, sama. Iya Pak. Pak diskusi. Gimana? Tapi Adam diciptakan dengan tanah dan air mani. Enggak, bukan air mani. Yesus juga enggak. Inna masalah Isa dalam bahasa Arab, sesungguhnya kepermisalan Nabi Isa penciptaan kamasali Adam. Nabi Adam dan Nabi Isa itu tanpa air mani. Kalau Mbak Daniel dari air mani, tapi nggak jelas air maninya karena Kristen nggak ada akad nikah. Katanya ini apa, saham, banyak banyak laki. Kan Kristen ini gini ya, Kristen ini dia nggak jelas, kumpul kebo kadang. Si perempuannya itu siapa yang nanam saham di situ nggak jelas. Air mani siapa? Bukan masalahnya, bukan air mani siapa. Kristen itu begitu. Kalau Islam kan jelas ada akad nikah. Kamu nikah ini suami kamu. Tumpah ruahkanlah di situ. Suaminya. Kalau Kristen nggak jelas air mani siapa. Dicek ternyata air mani pendeta. Ada itu. Bang sebentar, intermezzo dulu Bang. Ada tuh acara di Amerika ya Bang. Acara si anak si anak itu dicek. Bukan. Si anak itu dicek Bang DNA-nya. Oh ya udah silakan. Itu Bang jawabannya, maaf ya. Silakan. Abang nggak mengakui Adam itu diciptakan dari tanah dan air mani. Bukan air mani. Tanpa air mani. Seperti Yesus tanpa air mani. Bukan saya. Tuh kan nggak dengerin kan? Saya Pandito, Ustadz Dian, Bang P, semuanya dari air mani yang teridentifikasi suaminya, bapaknya. Kristen dari air mani juga, cuman nggak diidentifikasi. Karena kumpul kebo ibunya. Dulunya ibunya tukang kumpul kebo. Kata saya general aja, ini bukan berarti ibu Anda ya, maaf. Gitu Bang. Bang, ada dari saudara abang yang seagama sama abang, bilangnya Adam itu diciptakan dari tanah dan air mani Bang. Cuma begitu saya tanya air mani siapa, dia nggak bisa jawab Bang. Ya enggak, Nabi Adam enggak dari air mani. Kan Nabi Adam manusia pertama, gimana dari air mani pertama? Air mani pertama itu Nabi Adam, gimana sih? Enggak, itu enggak usah. Berasumsi seperti itu Bang. Ditanya sama dia, kok ini aneh. Dia yang mengklaim, aku yang ditanya. Parah kok ini. Jangan bawa orang lain ke sini. Diskusi sama Kang Chan ya sama Kang Chan, jangan bawa orang lain lah. Oke. Kita Nanya lagi Pak, nanya lagi. Oke. Yesus itu abang bilang makhluk atau Tuhan Bang? Menurut Bible makhluk ciptaan. Kalau batu sama kaca makhluk atau tidak Bang? Gimana Pak? Gimana? Batu, paku, kaca itu makhluk atau bukan? Ciptaan, betul ciptaan. Makhluk. Ya makhluk. Berarti juga makhluk Bang ya? Yes, betul sekali. Betul. Sama dengan Yesus. Tuhan. Itu Iya. kenapa kita nggak nyambung
Loh, Bible yang mengatakan, bukan saya. Bible Anda. Loh, kenapa Anda nggak nyambung dengan Bible? Bible mengatakan Yesus itu ciptaan. Bang, yang saya ciptaan sama dengan Yesus. Kalau menurut pemahaman abang, Ciptaan sama. batu makhluk tidak? Makhluk, Pemahaman betul. abang. Yes, makhluk. Sama Yesus. Oke bang. Iya, ciptaan. Coba bang pelajari lagi bang, makhluk itu apa artinya bang? Makhluk itu ciptaan. Coba itu dari kata khalaqa, makhlukun. Berarti objek, hasil ciptaan. Khalik berarti fa'il, subjek, pencipta. Tuhan itu pencipta. Ciptaannya adalah makhluk. Yes. Jadi Yesus sama dengan tai dalam definisi itu. Yes. Betul, makhluk. Menurut Anda kan Anda nanya itu sih tadi. Siapa kan nanya itu? Aku nggak bawa-bawa. Hah? Muhammad tai juga dong. Makhluk, betul, sama. Justru itulah Pak, datangnya Nabi Muhammad itu untuk membatalkan pengkultusan selain kepada Allah. Nabi Muhammad bukan tai. Nabi Muhammad itu dia manusia. Tai ya tai. Yesus itu manusia. Tai ya tai. Nabi Muhammad dan Yesus sama, satu genus namanya. Namanya manusia. Tai-tai, monyet-monyet. Bang Chan yang ngomong ya, Muhammad itu tai ya, bukan saya. Enggak. Siapa yang bilang enggak? Ya saya tanya. Tai, genusnya beda. Makhluk ciptaan. Makhluk itu ciptaan, saudara. Monyet ciptaan, Yesus ciptaan. Yesus bukan monyet. Anda mengatakan Yesus monyet. Gini. Yesus ciptaan menurut Bible. Monyet ciptaan. Apakah Yesus monyet? Kok mengatakan Yesus monyet ya? Parah nih Kristen. Parah. Kurang ajar. Kau Mary menghujat Yesus, Mary. Kenapa kau bilang Yesus itu monyet? Tadi Bang Chan bilang Muhammad itu tai katanya. Enggak bilang begitu. Kau katakan Loh, Yesus itu monyet. Makhluk. Loh, Iya, makhluk. Muhammad monyet dong. Muhammad monyet juga dong. Loh, enggak lah, monyet binatang. Monyet kurang ajar. Kurang ajar kau Mary. Kau tidak pernah main ke kebun binatang ya? Monyet itu binatang. Ya, gimana? Loh, monyet binatang. Yesus manusia. Sama-sama ciptaan dalam bahasa Arab makhluk, tapi yang satu monyet binatang, yang satu manusia. Tapi kau katakan Yesus itu monyet. Gila kau. Emangnya Yesus bulunya sepanjang itu gitu? Ekornya sepanjang itu? Di mana ada? Tunjukkan satu saja riwayat yang mengatakan Yesus ekornya 5 meter. Dasar kau Mary. Gak ada adab kau Mary. Dasar Mary. Sejak kapan Yesus jalannya 4 kaki? Bentar. Tadi Abang Chan bilang Yesus sama dengan Sebentar. Muhammad. Ketika Yesus dibawa oleh iblis, yang dibawa buntutnya atau tangannya? Wah, parah si Mary mengatakan Yesus ini monyet. Parah nih Bang Chan. Parah. Orang Islam. Pak kurang ajar si Mary. Muhammad itu monyet. Teman, enggak ada saya bilang begitu. Udah saya ralat 3 kali masih ngomong gitu, lihat. Tapi Mary mengatakan Yesus ini monyet. Parah si Mary bener. Aku udah bilang enggak ada saya mengatakan itu. Parah bener si Mary, keterlaluan. Ustaz Unggul gimana? Kita laporkan. Saya laporkan sama polisi, parah. Bentar dulu, 2 menit dulu. Parah dasar si Mary. Ada adab. Abang mau dengar penjelasan menurut orang waras arti makhluk apa bang? Menurut orang waras makhluk itu bang organisme hidup bang, seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Menurut pandangan orang waras bang ya. Nah, tanggapan Bang Chan? Bang Chan monitor. Bang Chan. Santai lagi ada kesibukan jadi. Itu sama Ustadz Dian aja. Diskusi sama Ustadz Dian. Sama siapa? Ustadz Dian monitor. Sama Bang Pandito aja lah. Menurut abang makhluk itu gimana bang? Jelaskan sama Bang Chan. Masa perlu bilang selain Allah adalah makhluk. Oh, termasuk bang ya? Itu hasil creation ekskresi dari makhluk yang bernama
manusia atau hewan? Batu makhluk atau gimana? Batu makhluk. Kenapa nggak makhluk? Ya karena engkau bertanya. Kata makhluk itu tadi sudah dijelaskan sama Kang Chan. Makhluk itu adalah definisinya adalah segala sesuatu yang diciptakan. Nah, makhluk ini dibagi, ada makhluk bernyawa, yang punya roh, yang tidak punya roh. Itu. Makhluk goib? La ilaha illallah. Goib itu masalah penglihatan. Itu kembali kepada sifat yang diberikan Tuhan kepada dia. Tahu nggak arti goib antum? Tahu arti goib nggak? Bang, coba jelaskan bang. Ya apa artinya? Asal ngebut aja kau nih bunyi aja. Saya nggak percaya yang goib bang. Coba jelaskan bang. Kau nggak percaya yang goib begitu? Ya gitulah kira-kira. Oke, berarti kau nggak percaya sama kakek buyutmu? Nggak tahu aku bang, yang mana kakek buyutku yang abang maksud. Nah itu berarti kan kau punya bapak nggak? Pak saya masih ada yang mana ini sekarang nih? Soalnya kalau bapak udah mati, kalau ibu masih hidup. Sekarang kakekmu kau lihat nggak? Abang maksudkan yang masih hidup atau yang udah mati? Dijawab. Kau punya bapak. Bapaknya bapakmu punya bapak. Bapaknya bapakmu, bapaknya bapak masih itu ada atau enggak? Hari kemana-mana bang ya. Lo dijawab. Makanya kalau nanya tuh dengerin dulu. Saya bilang tadi kau kan nggak percaya yang goib. Kata goib itu tidak nampak, yang tidak kelihatan. Nah, yang namanya jadi tidak kelihatan. Ini orang. Loh, sekarang nyawa kau nampak apa enggak? Nyawa kau tuh kelihatan atau enggak? Tahan, kalau enggak kan mungkin kita tahu orang hidup sama orang mati. Dari mana kau tahu ada nyawa? Bentuknya seperti apa? Ini suaramu masih ada, masih bernapas kau. Bentuk nyawa seperti apa? Roh. Ah, bisa kau lihat roh? Ya sudah, itulah yang disebut goib. Akal, tahu kau akal? Apa bentuk warna akal itu coba? Padat, cair? Coba dijawab. Enggak, intinya abang percaya goib seperti Harus memang begitu. Kenapa? Bahkan Bible mensyaratkan. Ya? Dengar dulu. Makanya Bible mensyaratkan, kata Yesus, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa kau dengar. Bahkan kata Paulus, Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia. Tuh, jelas. Jadi ada dimensi yang memang kita tidak bisa lihat. Nah, itu yang disebut goib. Ada, tapi tidak bisa dibuktikan dengan pandangan kasat mata. Begitu loh. Coba saya tanya. Di dalam cerita Lukas, itu ada malaikat Gabriel. Ada yang bisa menggambarkan bentuk Gabriel enggak? Ayo. Kan bingung kau kan? Gak pernah jumpa bang. Nanti kalau udah jumpa aku gambar lah. Berarti kan kau ini bodoh kalau begitu. Udah diceritakan, dijawab. Kau gak terima. Berarti kan kau gak mau berpikir. Terima. Karena aku bilang kalau jumpa aku gambar. Dan untuk apa makhluk tadi, bang, kembali ke makhluk aja dulu bang. Abang bilang makhluk itu ciptaan. Menurut orang waras bang, makhluk itu organisme hidup bang, seperti manusia, pohon dan tumbuhan. Menurut orang waras bang ya. Emang kau waras? Kalau ciptaan gitu? Enggak ngerti. Bukan, emang kau waras gitu? Kan lain pertanyaan abang. Cemana tanggapan abang itu bang? Emang kau waras gitu?
Ya kalau aku sama pendapat seperti orang waras, Bang. Oke, aku Makhluk itu tanya organisme sekarang. hidup. Tuhan kau siapa? Loh, kok lari ke Tuhan? Ini masalah Mau makhluk dulu, dijawab, Bang. dijawab Tuhan kau siapa? Aku mau buktikan. Kau ini waras betul apa enggak? Aku tanya Tuhan kau siapa? Dijawab. Kau pun nanti abang nggak percaya, pasti abang bantah. Dijawab. Aku nggak peduli. Dijawab. Abang bantah nanti nggak? Siapa Tuhan kau? Ku jawab nggak abang bantah? Ini Ya, siapa keyakinan Tuhan masing-masing ini, Bang. Udah, Ini iya, siapa keyakinan Tuhan kau? masing-masing. Iya, siapa Tuhan kau? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ah, kan 3 berarti Tuhan kau kan? Nah, Waras nggak itu kau? beda lagi pembahasannya, Bang. Kan udah aku Jangan. bilang tadi. Berarti kan kau gak waras kan? Berarti jawaban kau ini kan kata kami, kau ini gak waras. Masa Tuhan 3, ada Bapa, ada Anaknya, ada Rohnya. Waras gak kau nih? Yang mana yang lebih berkuasa di situ coba? Mana tahu-tahu kita, Bang? Tuhan ya, Tuhan punya kuasa masing-masing lah. Mana tahu kita? Memang kita bisa melihat Tuhan. Abang udah pernah lihat Tuhan? Jadi Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Maksud yang makhluk atau yang Tuhan? Nah, memang ada Yesus yang Tuhan? Yang mana Yesus yang Makanya Tuhan? Yesus yang mana yang abang maksud? Yang makhluk Yang atau mana Tuhan? Yesus yang Tuhan itu? Iya, Yesus yang mana abang maksud? Makhluk atau Tuhan? Kau yang jawab, masa aku yang harus jawab? Kau bilang Yesus yang makhluk, Yesus yang Tuhan yang mana? Kalau Yesus yang Tuhan di surga. Mana datanya? Iya, banyak lah Bang di ayat-ayat terakhir. Kata kau tadi Tuhan tak bisa dilihat, buktinya Yesus kau tahu dia ada di surga, siapa yang lihat? Abang nggak percaya Bible, nanti dikasih tahu pun dibantah. Nih, nipu-nipu aja kau kerja kau. Makanya Bung, kalau bikin standar pakai terus. Kau bilang nggak waras, kau yang nggak waras. Kata kau, orang waras mengatakan yang namanya makhluk itu organisme yang punya nyawa, kan begitu kau tadi. Begitu kita pakai standar kau waras atau tidak? Seperti manusia. Iya, nggak apa-apa. Lanjut Kang Chen. Tidak termasuk makhluk. Ya, gimana Pak? Lalu ini apa? Apa kalau bukan makhluk? Kalau bukan makhluk, ini apa? Jawab dulu Apa? Bang. Kok jadi ditanya balik? Kan saya bilang makhluk. Kalau ini bukan makhluk, lalu ini apa? Bukan makhluk. Lalu apa? Kotoran. Iya, apa itu kotoran itu makhluk atau kalau bukan makhluk apa tuh? Ya kotoran. Iya apa? Kan nggak ada makhluk dengan kotoran kan beda, nggak ekivalen gitu. Nah Ya, gini. jawab kotoran apa paksa? Ya kotoran itu makhluk Pak, semuanya makhluk ciptaan. Makhluk. Oh ya, oke Bang. Yang Iya, waras makanya. terima aja Bang ya. Iya. Karena ketidaktahuan teman-teman Kristen itu menunjukkan bahwa selama ini mereka tidak belajar karena Yesusnya tidak waras berdasarkan Markus 3 nomor 21. Kalau yang apa di dunia ini hanya ada dua, satu Bang, kholik dicicipin dulu, yang Bang, ya. baik Mau Pak. minum Paramek sama Dekolgen. Ya silahkan Oke, Pak. Bang. Baik Ya, Pak. turun. Siap. Beli Paramek dulu sama Dekolgen. Iya Pak. Bapak mau jelaskan apa yang Bapak lakukan sehari-hari di rumah di sini gitu? Teman-teman Kristiani sekalian, masalahnya adalah bahwa teman-teman Kristen ini menuhankan ciptaan yang bernama Yesus. Masalah di situ. Yang mengatakan Yesus ciptaan itu adalah Bible, bukan saya. Bible mengatakan Yesus ciptaan. Nah, tidak mungkin orang menuhankan, seharusnya kalau berpikir waras, tidak mungkin menuhankan ciptaan. Yang ciptaan itu ada karena pencipta. Dalam bahasa Arab, bukan bahasa Yunani, pencipta itu kholik, subjek, fa'il. Nah, objeknya itu makhluk. Jadi ciptaan itu adalah makhluk. Dan Yesus ini objek ciptaan berdasarkan Bible. Begitu.
Silakan teman Kristen nanya aja, kalian harus belajar bertanya sepertinya. Kasihan kalian ini nggak diajarin bertanya di gereja. Jadi kalian tumpul dalam bertanya. Silakan. Di gereja nggak boleh bertanya bang, orang lagi sibuk beribadah. Ah, benar, di gereja nggak bisa nanya. Benar. Memang begitu. Iya, di gereja nggak bisa nanya. Makanya kalian ini sangat tumpul sekali critical thinkingnya, tidak seperti Islam. Kencang sekali critical thinking. Mantap. Setuju. Bukan nanya di gereja. Alasannya apa? Karena ada yang diselundupkan oleh pendeta. Sudah ngajar Kang Chan, sudah khotbah. Ya memang. Enggak dong. Jangan sujon dong bang. Nggak boleh gitu. Ya, bukan, tadi kan Anda yang bilang di gereja nggak bisa nanya. Emang ya fokus beribadah, kita fokus beribadah, bukannya Dia nanya sentupan kayak gitu. Emang banyak pernah ke gereja? Ya fokus pernah saya seriusan fokus karena ada penyelundupan doktrin di situ dan dogma. Yes. Mana ada? Ini kan sesuai Alkitab. Pendeta itu mengajarkan sesuai Alkitab bang. Oke, di mana di dalam Bible Yesus dikatakan sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Tuhan itu gelar bang di bagi orang Kristen. Bagi Yesus, mana ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan itu gelar, kayak di Arab kayak Rabbi, kalau di Inggris kayak Lord. Pangeran Charles juga dipanggil Lord. Emang Pangeran Charles pencipta langit dan bumi? Kan bukan. Jadi Pangeran Charles dalam bahasa Kristen adalah Tuhan. Lord dia kalau di Inggris. Iya kalau dalam kita berarti Pangeran Charles Tuhan. Ya Tuhan juga ya kalau di Inggris Tuhan. Kalau di Arab, ini dampaknya karena nggak nanya. Coba Anda bilang Tuhan Charles. Ayo coba bilang. Lord Charles. Bukan Tuhan Charles. Kok lo jadi Lord? Ini kan bahasa Indonesia. Dia kan orang Inggris bang. Iya orang Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia kan coba bilang Tuhan Charles. Nggak ngerti lah dia, pakai bahasa Indonesia dia. Bukan, ini kita aja. Tuh aneh, dia punya definisi sendiri. Tapi aneh kau ini, kau punya definisi sendiri, kau sendiri nggak berani ngomong dengan definisi itu. Berarti itu adalah buatan, penipuan namanya. No, thank you. No, thank you. You're welcome. Alhamdulillah. Pasti penipuan. No smoking. No smoking. Apa no smoking? Yes. Menyambung. Nah, ini cara yang lain yang dilakukan oleh sebagian sebetulnya. Sebagian orang-orang Kristen mencari jalan keluar bagaimana cara kita menyebut Yesus Tuhan di tengah-tengah Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tuhan itu gelar Kang Chan, gelar kepada siapa-siapa Kang Chan. Prabowo gelar Tuhan. Ya Prabowo Tuhan, Pangeran Charles Tuhan, semuanya Tuhan gitu, semuanya jadi Tuhan. Tapi ketika diminta mengatakan Pangeran Charles Tuhan, enggak mau dia. Inilah cara-cara orang Kristen. Kalau Yesus ini Tuhan, kenapa harus bingung-bingung begitu ya? Cari jalan ke sana ke sini, cari jalan ke sini. Akhirnya kan capek sendiri kan? Aneh. Permasalahan kalian itu teman-teman. Bang Chan, saya tanya. Nabi Muhammad tuh Robi bukan? Bukan lah, nggak boleh bilang Nabi Muhammad Rob. Bukan. Jadi Bang Chan nggak tunduk dan patuh pada Nabi Muhammad. Tunduk patuh kepada Nabi Muhammad. Nah, kan Rob itu sama kayak Allah. Rob. Enggak ada Rob. Siapa yang bilang Rob? Tuh. Jadi Nabi Muhammad bukan Bang Rob. Chan boleh melanggar ajaran Nabi Muhammad? Ya nggak boleh. Ya ada Rob dong. Loh kok Rob? Ya enggak lah. Kok Rob? Ya, siapa yang Rob dong? Enggak. Bukan Rob. Rob orang barusan kau bilang Nabi kok Rob dia bolong bilang Nabi kok Rob. Kan panggilannya Nabi. Tapi kan dia nggak boleh mengajar-ajar. Rob juga. Enggak, siap. Kok Rob juga? Emang ada berapa Rob juga? Aneh Rob juga. Rob itu kan sama kayak di Inggris itu Lord, sama kayak di Inggris itu Tuhan. Bukan, Lord itu Sayyid. Kok Rob? Lord itu Sayyid. Iya Sayyid. Lord itu Sayyid. Robi itu bahasa Arabnya. Robi pemain bola, Robi. Itu orang Kristen. Robi Darwi. Robi Darwi main Bandung, Bang. Iya, makanya. Aneh kali ini gara-gara menuhankan anak orang begini jadi bingung masalah Tuhan sendiri. Bahkan definisi Tuhan jago bingung. Sejak kapan Nabi Muhammad Rob? Sejak kapan Yesus Rob? Ada aja dasar oten. Bentar izin parkun Bang. Izin parkun Bang Chan, ada kerjaan bentar ya, ada izin parkun. Kamu nyerah ya? Bingung lihat, bingung. Tahu nggak sebetulnya begini loh, gampang loh teman-teman Kristen sekalian. Kalian nih ada metode begini, kita coba pakai ya metode ya.
ada apa namanya root cause, root itu akal. Metode analisa akar masalah, root cause analysis. Analysis pakai bahasa Inggris sedikit, Lord Charles. Root cause analysis. Ada namanya, salah satu metodenya itu dengan ada banyaklah, salah satunya dengan 5W. 5W itu 5W. Contoh begini ya, contoh nih, saya kasih contoh. Ini kita dialog aja, biar apa, ngobrol-ngobrol aja ya, ringan ya. Nggak usah capek ngobrol Yesus terus nggak jelas. Nah, gitu gini. Contoh ada bagaimana efektifnya gitu. Lanjut bang. Lanjut ya. Apa mau dialog lagi? Atau saya ngobrol-ngobrol dulu bentar, atau mau dialog bebas? Boleh. Silakan. Apa model apa lagi? Nanya aja. Bang Chan istrinya berapa? Saya istrinya 1 ongoing. Ongoing 2. Ongoing. Aku nggak tega kau ini. Janganlah diucapkan. Aku belum tega ngomong begitu. 1. Oh 1. Kalau Yesus kan 2. Tadinya saya mau ikuti Yesus. Ongoing 2. Jangan bawa Yesus bang. Tanya saya aja. Nggak mau. Saya emang saya di sini dalam dialog lintas iman Islam Kristen. Memang untuk itulah saya hadir. Makanya saya akan bawa semua yang bisa saya bawa. Anak berapa Bang Chan? Tadi pengen ngobrol. Iya. Anak berapa Bang Chan? Iya. Anak saya sudah banyak lah anak saya. Seperti Yesus. Tuh bawa Yesus lagi. Iya kan? Iya. Yesus punya anak, aku punya anak. Yesus punya istri, aku punya istri. Alhamdulillah saya disama dengan Yesus. Yesus ciptaan Allah, saya ciptaan Allah. Berdasarkan Bible ya. Saya nggak pernah ngarang. Berdasarkan Bible Yesus ciptaan Allah. Nabi Muhammad punya istri lebih dari 10. Bang Chan punya istri cuma 1. Beda dong sama Nabi Muhammad. Memang perintah Allah. Begitu. Waalaikumsalam. Bapak kita baru ada nih. Kemana aja Pak Candu nih? Nih saya kasih tahu dalilnya ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Jika kamu ada kekhawatiran terhadap anak yatim dan seterusnya, nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Buat siapa perintahnya? Bukan buat Nabi, buat umatnya. Wa in khiftum, jika kamu ada dalam keraguan, Allah ta'dilu, tidak bisa berlaku adil, fawahidatan, hanya satu saja nikah. Jadi Islam itu, Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang ada di dunia yang menyebutkan kata mempunyai istri 1 itu hanya Al-Quran, 1 saja. Sedangkan dalam Bible, istri itu dijanjikan buahnya unlimited. Dan praktisi istri unlimited itu dipaparkan di seluruh Bible, all entire Bible. Seluruh para nabi itu punya istrinya banyak. Daud, Salomo. Bayangkan Abraham aja poligami. Bahkan Yesus pun poligami. Menurut Profesor Barbara Tering, 20 tahun penelitian, dia membuat buku namanya Jesus the Man, dan akhirnya orang Kristennya gak kuat. Ya, buat penelitian Jesus the Man. Di dalam buku itu saya katakan Yesus punya 2 istri. Yang pertama Maria, yang kedua Lydia. Ketika orang-orang Kristen mengetahui kalau Yesus itu punya 2 istri, mereka tidak kuat. Kenapa? Karena selama puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun, mereka menzolimi konsep poligami. Untuk apa? Untuk mendiskreditkan Islam. Poligami buruk, poligami ini, poligami itu, dan seterusnya. Dia tidak sadar apa? Kakek moyangnya Yesus seluruhnya poligami. Abraham yang suci itu poligami. Seriusan, Abraham yang suci itu poligami. Bahkan kalau kita melihat, Yesus itu tidak pernah dapat silsilah jika tidak ada persundalan. Asli. Gini, dilakukanlah oleh gereja, diburukanlah konsep poligami itu. Lalu setelah orang-orang Kristen merasa buruk konsep poligami. Konsep poligami itu nggak buruk, teman-teman. Konsep poligami itu lalu mereka lemparkan kepada Islam. Yes, tuh Islam buruk kan? Karena itu cara-cara kuno. Asli, seriusan, cara-cara kuno. Dari dulu begitu. Dia tidak tahu kalau Yesus itu poligami. Yesus praktisi poligami. Dalam Bible Yesus mengajarkan poligami. Musa poligami. Lihat para nabi. Abraham poligami. Yakub poligami. Daud poligami.
Kamu baca, lihat bagaimana cara mereka. Salomo, lihat bagaimana, berapa ribu orang, 700 orang isi 300 gundik. Bagaimana cerita? Poligami. Tetapi hanya Islam, Al-Quran satu-satunya yang memberikan konsiderasi pada kita semua, lakukanlah tendensimu. Cek objektivitasmu, apakah kamu bisa berlaku adil? Kalau kamu bisa berlaku adil, maka fawahidatan, satu saja Kang Chan, satu saja. Lalu gimana nasib Mbak Indah sama Mbak Rosi, Pak? Urusan dia, nanti jalan-jalan lagi sendirilah. Oke, baik, nggak apa-apa ya Allah. Sekolah generasi. Hanya Islam. Dan teman-teman ini membuat jadi orang-orang bejat ya, orang-orang. Tapi Bang Jan, di daerah rumah saya ada Pak Haji gara-gara nikahin anaknya, gara-gara orang tuanya punya utang banyak, cuma 5 juta. Ya nggak apa-apa, itu urusan Pak Haji. Pak Haji aja. Dia haji Bang Jan. Dia haji loh padahal. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Nanti hukumnya tergantung daripada hukum nikahnya itu tergantung daripada kasusnya. Asal cukup umur nggak masalah. Masih enggak, kalau tahun, misalnya nikahnya niatnya beda, nanti hukumnya berbeda lagi Pak Candu. Tapi yang terjadi pada Kristen, dia ini jangankan mikiran nikah, mikiran si otongnya jaceng. Aduh, apa ya sebutnya? Mikiran sebentar dulu. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Coba sekarang saya lihat ya, ada kemarin pencabulan oleh pendeta kepada biarawati aslinya loh. Asli, mereka nggak boleh nikah loh, para pastor, para ini apa namanya ya, biarawati yang di Katolik itu kan sebagiannya. Makanya Yesus menyuruh untuk melakukan ini pengkebirian kepada laki-laki. Tuhanmu Yesus menyuruh untuk mengkebiri, potong. Pak Mary, kalau Anda pengikut Yesus, saya rela memotong seluruh penismu. Sambil teriak saya baca Matius 19:12. Manjan. Saya baca. Manjan setuju gak? Kemarin Menteri Agama bilang kalau pesantren perlu diaudit, Manjan. Setuju, itu dia biasa aja. Orang Islam tuh biasa dengan begitu. Orang Islam tuh manageable. Mau diaudit, mau direview. Karena dari setuju. tahun 2025 sampai 2026 kata Menteri Agama ada 8 kasus pesantren, pelecehan seksual di pesantren. Makanya perlu diaudit katanya. Iya betul. Pesantren Indonesia. Betul, karena memang di sekitar kita ini masih ada orang-orang Kristen yang mengajarkan membuka aurat terus memberikan syahwat dengan seluruh medianya oleh orang-orang Kristen. Kemarin kata orang-orang, film-film pornografi itu dia diproduksi oleh negara-negara Kristen. Iya, jadi kalau ada orang tergoda karena orang Kristen, ya itu aja betul. Memang Islam ini dari dulu manageable. Jadi karena orang-orang sebentar satu-satu Pak, satu setuju bebas lah, bagus. Islam itu open, agama yang inklusif, tidak seperti Kristen. Karena adanya Kristen di dunia ini, kata pendeta Mel Atok, karena adanya di mana ada kantong-kantong kekristenan, di situ ada kebejatan moral. Ya memang, karena sumbernya kalian Kristen, kata pendeta Mel Atok. Bang Jan setuju kata Menteri Agama lo ngomong lo. Iya setuju untuk mengembalikan yang sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran Kristen, dengan pornografinya, dengan setuju nggak di dalam Bible ada pornografi? Nggak tahu Bang Jan. Nah makanya saya kasih tahu di dalam Bible itu penuh dengan pornografi menurut George Bernard Shaw, orang Kristen. George Bernard Shaw, buku Kristen itu pornografi. Kalau saya cuma membacakan, marilah kita bentangkan permadani dengan yakmur dan gaharu, lepaskan birahi. Kenapa ini? Bang Jan, karena suamiku belum pulang. Yang di Demak, Bang Jan yang Demak ya, dari tahun 2006 Bang Jan, di pelecehan seksualnya udah gede. Iya, itu baru disebutkan Demak. Seluruh Kristen ini, orang-orang Kristen ini, dia menelanjangi santri, dia menelanjangi Yesus. Bayangkan, seluruh gereja ditelanjangi Yesus. Setelah itu mereka berzina dengan orang-orang yang dia cintainya. Bayangkan.
berzina, tidak ada akad nikah, mereka berzina. Kalau sudah pun berzina, mereka bersundal. Bayangkan bersundal. Bahkan saya melihat kabar ada satu bunker di dalamnya apa coba? Mengerikan sekali. Di dalamnya adalah tengkorak-tengkorak kecil. Ternyata bayi-bayi aborsi. Bayangkan sudah jadi tengkorak. Bayangkan di mana? Di gereja. Sebentar dulu, saudara. Sebentar, di gereja. Di gereja lah tempat aborsi, tempat persundalan. Saya lihat kemarin di berita ada pendeta dia yang berkali-kali menggauli biarawatinya, biarawatinya, lalu di video katanya supaya mengunci, supaya tidak dilaporkan. Tapi akhirnya ketahuan juga. Tahu nggak dilakukannya di mana, Mary? Tahu nggak dilakukannya di mana? Nggak tahu Bang Chan, saya nonton Di gereja. Di gereja. Ya itu viral. Itu viral. Pendeta bersundal, dia berzina dengan biarawati, dengan perempuan di situ, dengan jemaat-jemaat perempuannya di dalam gereja. Di dalam gereja. Bang Chan. Di dalam gereja. Bang Chan. Itu nonton gak yang di Hotma Paris kemarin? Yang di Pati itu kiai hajinya tiap pagi digilir satu cewek, Bang Chan, terus disepong gitu, terus air mani dikeluarin di berapa banyak sekarang di gereja di pendeta ribuan. Bayangkan ribuan orang dibuang. Bayangkan ribuan orang tengkoraknya dibuang. Ternyata sudah berpuluh-puluh tahun ada masuk kamar biarawati, kawin buang, aborsi, bahkan manageable. Seriusan, saya tunjukkan datanya. Nih, saya tunjukkan ya datanya. Bang Jan, itu ada gereja di Eropa, itu pernah saya cari di internet. Ternyata rata-rata gereja di Eropa itu mempunyai terowongan katakom namanya di bawah gereja itu. Yes. Dinding tengkorak semua itu. Yes, betul. Iya, Kristen lagi. Parah. Kristen. Nah, penemuan ratusan mayat bayi, di mana? Di panti gereja di India. Tambah lagi, temuan kerangka bunker 2014 sejarah lokal Kristen, 796 bayi dan anak-anak. Parah ini. Ini beda lagi nih. Di mana lagi? Ini 2025. Nah, 2000 pemerintah Irlandia ini yang sama dengan 200 di Irlandia. Nah, uskup di Indonesia, Indonesia terus apa namanya? Ada cabul. Entar dulu. Nah, hingga sekarang kasus pelecehan seksual dilakukan gereja, namanya Hubertus Lateng. Gereja. Nah, siapa lagi? Tambah lagi, uskup. Ini di Indonesia. Carlos Simene Bello. Saudara, ini Kristen di gereja nih, lihat persundal, berzina, pemerkosaan. Uskup di Indonesia. Uskup Indonesia mundur karena dugaan skandal seks. Siapa namanya? Hubertus Lateng. Hubertus Lateng. Paus Fransiskus telah menerima pengunduran diri seorang uskup Indonesia. Bang Jan, coba nanya nih. Tambah lagi. Sebentar lu, tambah lagi. Dulu Bang Jan, saya dulu dong Bang Jan. Patikan. Ini. Patikan jatuhkan sanksi untuk uskup Bello setelah dugaan kekerasan seksual. Uskup Pusat Gereja Katolik Dunia mengkonfirmasi keputusannya. Gereja Kristen. Pagi-pagi dia menyeru. Pagi-pagi lihat, uskup menurut laporan majalah Belanda dari penyelidikan diketahui dugaan pelecehan uskup Bello sudah diketahui. Uskup memperkosa dan melecehkan saya secara lihat, melecehkan saya secara seksual malam itu. Kata Roberto yang mengaku jadi korban. Kok Roberto korbannya? Bentar. Menurut laporan majalah Belanda dari penyelidikan diketahui. Nggak percaya nih, saya buka ya. Bentar. Oh, kata Roberto.
Nih kalau nggak percaya. Udah Bang Chan, itu gimana Bang Chan ya, anak yang tuh anak santri. Nih kalau nggak percaya lihat. Uskup Belo meninggalkan uang untuk saya. Menurut laporan majalah Belanda, dari penyelidikan diketahui jika dugaan pelecehan Uskup Belo sudah diketahui oleh pemerintah Timor Leste dan pekerja kemanusiaan serta gereja. Uskup memperkosa dan melecehkan saya secara seksual malam itu, kata Roberto. Kok Robert? Pagi-pagi dia menyuruh saya pergi. Saya takut karena hari masih gelap. Jadi saya harus menunggu sebelum bisa pulang. Dia juga meninggalkan uang untuk saya, kata Roberto. Kata Roberto yang mengaku menjadi korban. Kok Roberto? Ini Belo, ini Roberto. Ini Belo, ini Roberto. Kok jadi begini ceritanya? Saya nggak ngikutin berita ini ya. Paulo 40 mengatakan dia pernah dianiaya di rumah. Ya, sebentar ini Kristen. Paulo sekarang, lihat Paulo sekarang 42 tahun mengatakan dia pernah dianiaya di rumah uskup Kristen di ibu kota Timor Leste, Dili. Saya pikir ini menjijikan. Saya tidak akan pergi lagi ke sana, katanya. Siapa Uskup Belo ini? Kristen ini dibangga-banggakan oleh Kristen. Uskup Belo memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Mau nggak damai gimana orang dengan Roberto? Belo dengan Roberto. Yang dipakai itu Bang Jan ya. Kristen. Lihat ini ajaran Kristen yang sebenarnya, ini asli real. Bang Jan. Dia mendapatkan Nobel ternyata Nobel perdamaian. Damai yuk. Gak usah adu pedang, damai aja yuk. Wah parah ini. Ini Kristen ya teman-teman sekalian. Kristen di depan kita ini. Sekarang kita lihat kasus lagi ya. Kasus pelecehan, baca lagi. Kasus pelecehan di gereja. Di gereja, bentar. Nah. KWI, bentar. Universitas Narotama, KWI. Nah, akui ada pelecehan ada kasus pelecehan seksual di gereja. Ini nggak jelas ada stempelnya. Kasus bekas pimpinan, sebentar dulu nih, BBC. Bekas pimpinan gereja yang mengakui telah melecehkan anak masih bebas. Parah ini. Tambah lagi. Indonesia. Parah ini. Inilah lihat di ajaran kasih, lihat ternyata begini. Parah. Polisi berhasil nih, tambah lagi. Tribata News. Polisi berhasil menangkap pendeta Kristen, bukan pandito. Jangan pandito acang tadi, bukan ya? Di Blitar. Polisi berhasil menangkap pendeta di Blitar yang diduga lecehkan 3 anak. Parah ini, parah. Orang Kristen pendeta itu kerap melakukan aksinya di ruang kerja, kamar, kolam renang, ruang keluarga, bahkan korban pernah dibawa ke sebuah homestay. Tersangka pendeta itu melakukan aksi bejatnya dengan memegang bagian tubuh sensitif para korban. Wah parah ini orang-orang Kristen, parah sekali nih. Tambah lagi. Tak hanya Belo, kasus pelecehan di dunia gereja. Tidak hanya Belo, apa nih kita baca? Tak hanya Belo, apa nih tolak? Tak hanya Belo, kasus pelecehan di lingkungan gereja terkuak. Seorang uskup asal Timor Leste, Belo ini yang meraih Nobel perdamaian. Parah Kristen nih, asli nih. Ini teman-teman sekalian, ini saya baca real ya. Nah saya bisa pertanggungjawabkan yang saya baca nih. Nama ini dw.com. Banyak. Kasus dugaan di Blitar yang tadi berarti. Wah parah. Skandal pelecehan seksual mengguncang gereja. Nah ini korban cerita kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual anak di jemaat Kristen.
Wow, pencabulan terhadap 23 anak di gereja Depok berlangsung 20 tahun. Wah, parah asli. Parah. Terlaluan. 20 tahun. Ini ada suaranya nih, bentar. Anak saya dilecehkan oleh pelaku. Roberto ya. Kemaluan pelaku ditempelkan sama anak saya, kemudian langsung dianak. Parah, nggak kuat saya nontonnya. Ini apa? Ini pendeta Kristen, ajaran Kristen ini. Parah, ini ajaran Kristen ini. Terus saya bilang ajaran tipu-tipu aja di gereja itu asli. Udah katanya ajaran kayak ini, saya seriusan emosi nih. Bayangkan Anda jadi korban, jadi anak itu, coba di keluarga anak itu, parah, ini emosi nih. Parah sekali. Berita dan informasi kekerasan seksual di gereja terbaru. Wah, parah. Kemen PPA dampingi korban kekerasan seksual calon pendeta di Alor. Wah, parah. Ternyata ada 12 orang korban berusia 13 sampai 19 tahun pendeta. Tambah lagi, bagaimana bruder cabul angelo mengoceh gereja dan negara. Cabul lagi pendeta. Tambah lagi. Jejak angelo yang tadi. Ini kisah anak panti asuhan korban pencamburan bruder angelo. Oh, sama itu dia. Parah, anak-anak ih. Parah, tiap hari Tuhan Yesus kerjanya begini. Parah. Anda coba bayangkan jadi keluarga anak itu apa enggak emosi tuh. Parah bener. Agama, otoritas dan sunyi dipelihara. Oh, sunyi. Pantes tertutup. Benar juga kata pendeta Mel Atok. Ada itu pendeta Mel Atok bilang, katanya di mana ada kantung-kantung kekristenan, di situ ada kebejatan moral. Dah. Silahkan yang mau diskusi, kalian boleh untuk diskusi naik, teman-teman Kristen sekalian. Saya kick, ada diskusi. Yang mau data saya kasih data. Siapa Candu? Kemana aja Pak Candu? Jarang ini sekarang. Agak sibuk pas sekolah. Sombong amat. Kemarin Mbak Rosi bagi-bagi uang sejuta. Pak Candu nggak ada kemarin di sini. Iya. Pak Candu mana Pak Candu? Diambil Bang P kalau nggak salah uangnya tuh. Biarlah dah Bang. Biarlah. Baik banget Pak Candu. Ini Kang Jan. Jadi kan di Katolik itu kan ada pelarangan pastor biarawati itu nikah kan? Iya betul. Ada yang nggak boleh. Ini ada Bang Erik. Biarawatinya mungkin. Salam. Kalau biarawatinya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak turunkan dulu Bang Erik? Kegantengannya sulit didebat sama saya. Nggak bisa. Mereka debat kegantengannya itu sulit didebat. Turun aja gimana? Salah sendiri kok foto begitu. Kita adu-adu aja. Ya udah, selama berita kita terima. Adu aja populasi di mana pencabulan paling banyak, bayangkan. 50 orang dikali 270 juta. Kalian 5%, 4%. Kali ratusan ribuan orang. Ya, Pak Candu. Kalau biarawatinya mungkin masih bisa lah perubahannya kan. Tapi yang pastor ini, kalau kita aja nggak sanggup nanya, apalagi pastor nengok biarawati. Jangan bilang kita. Kalau kita Pak Candu dengan Pak Erik. Jangan bilang kita. Saya. Tapi benar juga, kita lah laki-laki. Nggak sanggup kita. Itu memang. Kita dilahirkan, manusia ini memang dilahirkan begitu, fitrahnya begitu. Sekarang ini aku lihat Mbak Indah aja nafsu. Ya Pak Bang Pet. Ini apa bedanya Islam dengan Kristen untuk masalah kemaksiatan ini, perzinahan ini, apa bedanya coba? Bagus pertanyaan ini, pertanyaan bagus ini, bener luar biasa. ITB. Kalau Islam itu memang untuk masalah-masalah itu kan diungkap ya, diungkap terbuka, memang itu harus diperangi, tidak boleh kemaksiatan itu. Nanya sendiri dijawab sendiri. Ini terlalu kepinteran ini. Ya nanti terusin sama Kang. Yang begini ini, bukan yang begini ini, saya sudah punya spesialisnya.
Spesialisnya adalah Bang Erik. Bang Erik, tafadol. Kita ini gampang aja kita kan, lempar aja lah. Aku mau pinggir jalan Kang, lanjut aja. Oh, enggak jelas kok, jelas, suaranya jelas. Kang Jan open juga. Iya, aku di pinggir Ada jalan. suaranya jelas. Betul sekali. Betul. Jadi begini teman-teman. Ustaz Dian silakan Ustaz Dian. Berat bagi saya pertanyaan ini, berat ini luar biasa. Ini kalau nanya berat-berat Bang P memang agak repot. Bedanya contoh. Kalau dalam Islam, al halalu bayyinun, yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma syubuhatin, dan di antara keduanya ada syubhat. Jadi sudah jelas yang haram yang mana, yang halal yang mana. Kalau Anda lakukan haram, Anda berdosa. Jadi Anda sense sudah tahu Anda berdosa. Kalau halal, ya Anda berarti boleh. Nah, di dalam Kristen kebalikan. Di dalam Kristen itu Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi kalau orang Kristen, dia katakan lakukan berdosa nih, melakukan dosa lah katakan, berzinah lah katakan, kumpul kebo lah katakan, Sophie Atul sama Edis kumpul kebo lah katakan, berzinah, berdua kan, di rumah Edis kan, di rumah Edis 100% rumah Edis kan gitu ya. Kumpul kebo di situ kan. Sekarang mulai geser rumah apologet jadi rumah Edis sekarang. Katanya ini apa namanya? Kebanyakan uang Edis katanya mulai geser. Nah, kalian kasihan ketipu orang-orang donatur itu kan. Alhamdulillah, makasih ya. Aku senang kalau melihat kalian tersiksa itu. Terus kata dia kan kumpul di situ berdua, sendal pink dan lain-lain gitu kan. Gerah nih Mas Edis. Boleh aku. Boleh, ini kan rumah kita bersama. Boleh. Karena mereka nggak ada konsep dilarang ikhtilat, nggak boleh berkholwat, nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Pertama-tama pahanya kelihatan. Boleh, pahanya naik. Boleh. Akhirnya tiba-tiba beli ke Alfamart, beli kondom. Ada Alfamart nggak sih di sana? Itulah pokoknya. Dan itu terjadi pada Kristen. Ada tuh kemarin perempuan Kristen dibawa oleh si Pajar, siapa namanya si Pajar? Aku sama Pajar. Ada itu Kristen. Kenapa? Karena mereka tidak. Lah, apakah mereka merasa berdosa? Lihat perempuannya, lihat. Kalau muslimah begitu nangis deh. Bapak, ampun ya, ampun. Ya Allah, ampun. Kalau muslim begitu, tahu salah. Tapi kalau Kristen bagaimana? Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Hore, besok lakukan lagi hore. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yes, itu bedanya. Makanya ada orang Kristen yang meyakini kasih karunia itu sangat berlimpah dari Tuhan. Bang Erik, kalau ada Kristen di tempat Bang Erik miskin, bilang, Bu, ibu tidak layak miskin. Nanti ibu ke depan, kalau ketemu BRI Link, rampoklah. Tenang, bukan dosa, nanti akan diampuni. Dosamu ditebus oleh Yesus. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kau rampok mereka, kalau bisa ditato, tahu kan Kristen, tulis 1 Korintus 15 nomor 3. Tulis ditato supaya nggak hilang. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Setiap mau rampok, mau zina, mau lihatlah tato. Nggak dosa, karena Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Enak, lakukan zina lagi. Ayo Sopetul, buka pantat. Terus inilah yang terjadi Kristen, karena tidak buka sadar akan dulu dosa. lah, Kang. Buka celana dulu. Oh iya, benar. Langsung itu. Buka celana dulu. Gitu. Urutannya harus pas loh, Kang. Saya nanya kepada Kristen, ada itu Pak Erik, ada Kristen, kita ini akan masuk surga. Tidak, insya Allah. Insya kita pasti masuk surga. Lihat. Lalu di depan dia orang-orang pezina itu kan. Ternyata aku masuk surga. Kemarin zina nggak apa-apa. Aku sudah bersundal dengan Roberto. Namamu siapa? Belo. Kok Belo? Belo harusnya ke misalnya siapa?
Neng misalnya kan. Atau misalnya ke Rossi misalnya kan, belok Rossi, oke. Ini kok belok ke Roberto? Kok belok lu. Oh iya silahkan. Selamat siang, I'm no singer. Masolang generasi. Tidur. Dia tidur. Ketiduran 20 menit. Kalau aki-aki itu istirahat jam segini masa normal aja. Makanya IMC. Oh ini Bang Erik ya? Tidur habis berdiri tidur. Iya. Nggak dicek yang padahal udah berteman loh soalnya. Iya aku I'm not singer. Inilah dia gitu. Gimana Pak Candu? Pak Candu persoalannya Bang. Pak Candu kalau memang ini Pak Candu banyak persoalan kayaknya. Apalagi Pak Candu persoalannya luar biasa. Ada. Oh tadi ya root cause analysis ya, kita ngobrol aja biasalah, biar nggak ada oten juga, yang penting kita senang hidup nih, senyum, karena katanya kalau senyum itu usia kita bertambah. Iya Pak Candu. Mana Pak Candu? Jadi ada namanya root cause analysis. Root cause analysis itu bukan hanya analisa tapi sampai ke akar masalahnya. Saya contoh ya, contoh misalnya ini ada tong sampah berantakan. Apa korektif yang dilakukan, cara apa penyelesaiannya gitu ya. Cara dilakukannya apa? Ya udah tong sampahnya dipindahin, digeser. Besoknya sama lagi, geser lagi, sama lagi. Oh, nggak berubah ternyata. Diganti tong sampahnya, habis duit beli tong sampah 400.000, geser lagi beli yang baru lagi 800.000, balik lagi udah habis jutaan. Wah, nggak beres. Berarti harus ada root cause analysis, akar masalah. Datanglah pendeta Chan, datang situ pakai jas, pakai dasi kan, sanglong, datang. Bagaimana ini, saya nih berantakan terus tong sampah. Bapak lakukan 5W. Why? Kenapa? Tanya. Kenapa tong sampahnya berantakan? Dicek pakai CCTV. Oh ternyata ada kucing. Oh ada kucing. Tanya lagi. Oh kita bunuh kucingnya. Kita salibkan kucing. Gak begitu Pak. Kita harus akademis. Oke baik. Terus tanya lagi. Why lagi? Kenapa kucingnya datang? Aduh ada telepon bentar. Ya, mantap. Nah, yang saya mau katakan begini, bedanya itu kalau di Kristen itu, kalau dia itu melakukan, ada orang yang melakukan kemaksiatan seperti itu ya, di Kristen itu ditutupi. Ada teman saya, dia mau mengungkap itu, dia benar-benar sebagai saksi itu, ketika dia mau masuk ke ruangannya si pendeta itu, dia melihat itu, kemaksiatan itu. Terus dia ungkapkan di grupnya itu ada 100-an orang lebih lah. Dianya yang dibully, dianya yang dianatema, dianya yang dipersekusi gitu kan. Pokoknya dia yang disalahkan, itu si teman saya ini. Jadi itu, kalau di Islam kan enggak. Siapa yang berbuat itu kan kita semua mengungkap. Ya kan, yang ngelaporin orang Islam juga, yang memproses orang Islam juga, yang menangkap orang Islam juga, yang menghakimi orang Islam juga, yang memenjarakan orang Islam juga. Semua Islam semua. Itu artinya apa? Bahwa Islam itu tidak mentolerir perbuatan seperti itu. Beda sama Kristen itu, kalau bisa itu ditutupi serapat-rapatnya. Coba aja Anda, kalau Anda orang Kristen gitu ya, Anda mengungkap ini satu, Anda diserang, dibully, iya, sama yang lain, Kristen yang lain. Kalau perlu itu ditutup serapat-rapatnya. Biasanya yang mengungkap ini adalah orang tuanya korban gitu. Sama seperti tadi yang dibacakan Kang Chan tadi, kan kebanyakan yang mengungkap orang tuanya korban gitu. Orang yang terdekat di situ mengurus yang lain kayak atau apa, ungkap
nggak ada. Nah kalau yang di pesantren itu yang mengungkapkan pengurus yang lainnya, itulah bedanya ya Islam sama Iya, Kristen. bahkan mereka berusaha untuk mengeluarkan uang sebesar berapapun yang diminta untuk misi perdamaian. Menutupi Perdamaian, damai. perdamaian. Ya itulah bedanya itu ya. Jadi kalau orang Kristen itu mau membawakan itu pelecehan di pesantren segala macam, ngajak lihat dulu rumah tanggamu sudah beres atau belum gitu loh. Nanti keserang balik loh, sama seperti tadi kan ada si Mary tadi mau berusaha untuk membawakan itu kan, itu serang balik lah sama Kang Chan. Ternyata kasusnya malah jauh lebih banyak lagi gitu loh. Itu baru di Indonesia loh yang cuma minoritas Kristen, apalagi di Eropa sana gitu, di Amerika lebih banyak lagi kasus-kasus seperti itu ya. Jadi satu VT yang dibuat orang Kristen dibalaslah sama